kasih tahu. Hai, selamat pagi semuanya teman-teman semua. Apakah suara saya jelas? Boleh dibantu komen di chat di bawah. Ya, welcome di acara kita ya. Recession Bulletproof Strategy, pilihan saham anti resesi part kedua. Jadi di part pertama kemarin yang diadain tanggal 11 Februari 2022, kita membahas tentang yang basicnya tentang resesi itu apa, definisi-definisi tentang resesi itu apa juga. Dan di kali ini kita bakalan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu resesinya. Oke? Suara saya udah clear ya teman-teman ya? Jelas ya? Chat tidak bisa balas pesan. Oke. Nanti saya bakalan setting. Mungkin ada setting yang kurang tepat. Oke, guys. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Admirals Academy itu apa, jadi Admirals Academy ini dibentuk dari Admirals Global yang fokusnya adalah sebagai sarana pembelajaran kita semua buat belajar tentang saham dan tips-tipsnya bagaimana kita bisa beat the market, gimana kita bisa memenangkan the game of stock. Ya, oke. Jadi di dalam Admirals Academy ini bakal ada pembelajaran-pembelajaran, setelah itu webinar khususnya tentang saham juga teman-teman. Dan teman-teman yang belum join di Telegram atau mungkin belum update di Instagram kita, karena di situ kita biasanya update tentang event-event kita, acara-acara kita sebagai pembelajaran buat kita semua. Gitu. Teman-teman bisa join di admirals_id, baik dari grup Telegram atau di Instagram juga. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman boleh join di grup ini. Selain di grup ini kita ngeblas tentang event kita, kemarin kita juga dapat insight, saya juga dapat insight yaitu dari saham Breeze ya teman-teman. Kemarin saham Breeze naiknya kenceng banget, tanggal 15 Februari, waktu sahamnya mulai nge-break. Sebetulnya kita bisa lihat 2022-nya revenue-nya luar biasa sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat growth dari pertumbuhan dari Bank Syariah Indonesia ini, dan Bank Syariah Indonesia ini adalah konsolidasi dari 3 bank syariah besar di Indonesia, yaitu Mandiri, BRI, dan BNI. Dan kemarin ada muncul pola yaitu inverted head and shoulders dan big confirmation-nya di saham Breeze. Dan Tenggat kemarin waktu itu kita nge-call di sekitaran 1430, sekarang udah di atas 1700. Atau kira-kira upside-nya udah hampir 20% ya teman-teman ya. Jadi selain di grup ini kita belajar tentang saham, teman-teman bisa bebas buat bertanya tentang saham itu apa, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih deep juga kita pasti bakalan jawab di grup itu. Dan em, bakal ada webinar series seperti ini juga. Oke, ini adalah previous webinar dari minggu kemarin. Kemarin itu Pak Berlian sempat membahas tentang recession impact di Dow Jones tahun 2001 dan dibandingkan dengan 10 years treasury rate plus dari volatility index-nya. Di mana di situ disebutkan bahwa waktu treasury rate-nya atau suku bunganya menurun, harusnya kan indeksnya bakalan naik. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya, ini namanya adalah anomali. Dan saat anomali itu terjadi, commonly bakalan terjadi marketnya sudah cukup bottoming di situ. So, ini yang di webinar pertama yang kita sempat share, Pak Berlian sempat share. Dan next-nya adalah resilient stock yang dipilih oleh sektor pick, resilient sektor pick yang dipilih oleh fund manager, bukan dipilih oleh analis, bukan dipilih oleh pelaku pasar aja, tapi dipilih oleh fund manager. Jadi perbedaan fund manager dengan yang lainnya adalah fund manager memegang uang, so mereka punya sense of um, belonging dan tanggung jawab yang lebih, responsibility yang lebih gitu. Dan di sini ada beberapa sektor di mana kalau kita lihat in early pasti ada financial, dan waktu udah masuk late dan recession
ada consumer staples yang sempat dimention juga sama Pak Berlian. Nah, sekarang kita lagi di posisi mana? Dan Pak Berlian kemarin sempat share bahwa kita sedang berada di posisi late menuju recession gitu. Oke, mungkin saya bacakan lagi guest speaker kita hari ini, yaitu Pak Berlian Juveni. Buat yang kemarin-kemarin belum join atau belum ikutan dan baru ikut hari ini, teman-teman bisa dengar di part 1-nya, dan mungkin baru dengar hari ini, Pak Berlian ini adalah pakar keuangan di dunia saham, terutama di dunia keuangan, dan sudah 20 tahun ya di dunia pasar modal. Beliau meraih S1-nya dari Universitas Airlangga dan gelar masternya dari Monash University. Lalu beliau tergabung di ABN AMRO Asset Management, sempat mengelola dana juga, dan OSK Nusa Dana Asset Management. Setelah itu sekarang menjadi Head of Sales and Branch Coordinator di RHB Sekuritas Indonesia. Nah, saya kenal beliau ini sejak tahun 2019 dan dikenalkan sama teman saya. Waktu itu ceritanya adalah Pak Berlian ini terkenal karena dia sempat mention di berita tentang sebelum crash tahun 2008. Nah, saya undang beliau lagi ke acara hari ini supaya kita bisa mendengar insight dari Pak Berlian, sharing tentang experience-nya dia di pasar modal, terlebih tentang market yang kata orang dark and gloomy ya. Oke, guys. So, tanpa berlama-lama lagi, silakan waktu dan kesempatan saya kasih ke Pak Berlian. Thank you, Bro William, buat introduction-nya. Saya rasa di situ yang saya lebih tertarik adalah mendengarkan dari Bro William waktu meringkas ya minggu lalu ya. Jadi saya cukup surprise sebetulnya teman-teman Admirals bahwa Bro William betul-betul juga menyerap gitu. Jadi tidak hanya sebagai pengundang saja, tapi juga ikutan belajar dan betul-betul poin yang memang penting itu tadi sudah di recap saya sampai tadi. Wah, ini kalau sudah bisa dicatat sedemikian detailnya berarti sudah bisa menjadi bekal nanti kalau misalkan marketnya kondisinya sesuai seperti yang diperkirakan gitu ya, atau diantisipasi. Saya lebih suka menggunakan antisipasi. Kalau diperkirakan, kita bisa lihat marketnya mungkin akan turun, marketnya mungkin akan naik. Tapi kalau kita mengantisipasi, seperti yang minggu lalu juga saya sampaikan, sama seperti kita lagi di rumah, punya rencana untuk ke pantai, kalau ternyata ada ramalan hujan, maka kita pilihannya bawa payung atau kita menghindari ke pantai terlebih dahulu. Itu salah satunya. Jadi, saya tambahkan sedikit, ada satu kalimat yang tadi disebut Bro William adalah anomali. Kemarin itu sempat tercetus oleh saya, itu adalah indeks salah harga. Kalau saham salah harga udah pernah ya, banyak ya Bro William ya. Nah ini kalau yang kemarin itu, benar-benar kemarin, saya tercetusnya pas acara kemarin minggu lalu itu. Saya langsung mengatakan indeks salah harga ini tuh. Kenapa? Marketnya turun, padahal suku bunganya juga sudah turun. Ini anomali, dan itulah kita bisa mengatakan, wah ini kalau reboundnya kencang sekali. Kalau di saham mungkin kurang lebih secara teknikalnya barusan ini ada di saham ERA. Ya, ada divergent, kemudian sahamnya lagi di bawah, di 300, hampir 400, kemudian bisa rebound sampai di atas 500-an ini kan profitnya 30% lebih bahkan. Ya. Itu nanti kita akan bedah lebih lanjut di sesi teknikal ya, mungkin ya Bro William ya, untuk di kelas-kelas berikutnya yang saya rasa juga Bro William bakal mengundang ahli-ahli yang akan lebih mumpuni lah ya, lebih jago untuk membahas hal tersebut gitu. Nah, saya akan lanjutkan materi saya akan share screen di sini. Tolong dibantu untuk coba dilihat apakah sudah tampil, Bro William. Oke. Sudah? Siap. Oke, ya. Kali ini seluruh materinya sudah saya embed, mudah-mudahan bisa lancar, suara-suara dan foto-fotonya juga. Kita mulai ya, teman-teman. Admiral, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan dengan judul Recession Bulletproof Strategi Pilihan Saham Anti Resesi, Part 2. Saya akan kasih disclaimer terlebih dahulu, kemarin belum ada disclaimer-nya. Nah, kali ini bahwa secara tertulis ya, bahwa materi yang kita lakukan presentasikan hari ini betul-betul adalah untuk sharing dan sifatnya adalah untuk edukasi, dan kemudian kinerja masa lalu itu tidak menjamin masa depan. Semua yang kita jabarkan di sini baik itu pandangan, opini, ya ataupun saran gitu, ini sebaiknya digunakan sebagai
masukan, ya, bukan sebagai suatu yang memang suatu saran yang sangat kuat untuk kemudian mengambil posisi tertentu. Kita tidak punya kewajiban bahwa apapun hasil keputusan investasi yang Anda ambil dari sini, dari acara hari ini, untuk menjamin tentang profit ataupun loss yang bisa timbul darinya. Yaitu salah satu bentuk disclaimer yang kita harus sama-sama memahami, ya, teman-teman Admirals, ya. Nah, Admirals, minggu lalu ini ada beberapa materi yang saya angkat kembali karena menjadi penting. Ini adalah soal duration. Nah, ini mungkin tadi di bagian yang di-recap oleh Bro William belum sempat disampaikan juga. Saya ulangi lagi di sini karena banyak orang yang tidak memiliki ekspektasi. Dengan kita sudah belajar dari masa lalu, kita bisa lihat ekspektasinya seperti apa sih? Berapa lama sih suatu kejadian downturn, ya, ataupun resesi itu sendiri? Kira-kira kalau terjadi seperti itu, ini kita bisa menunggunya rata-rata berapa bulan? Nah, di sini disampaikan secara statistik dari 12 resesi terakhir kurang lebih, ya, ini membutuhkan waktu kembali ke puncaknya, ekonomi kembali ke puncaknya itu butuh waktu sekitar, ini masing rata-rata adalah sekitar 40 sampai 50 bulan. Itu berarti kurang lebih adalah 4 sampai 6 tahun deh. Ya, tengah-tengahnya kita ambil 5 tahun untuk ekonomi kembali. Pasar modal itu kembalinya lebih dulu dibandingkan ekonominya, ya. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini juga saya angkat lagi di sini karena seperti yang Bro William tadi juga sampaikan, Admirals, di mana saya memilih ini bukan karena tulisan orang-orang yang akademik ataupun orang-orang yang di luar sana, ya, menuliskan sesuatu yang perkiraan. Rasanya kali ini enggak. Saya memilih fund manager, terutama buat yang belum hadir minggu lalu, penekanannya adalah karena sebagai fund manager itu mereka punya tanggung jawab untuk menempatkan uang mereka. Jadi kalau mereka sampai salah pilih, mereka pun harus ditanya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu kawan saya, kolega, ya, dia mengatakan ada salah satu fund manager di tempat dulu, tempat temannya dia, itu sudah resign gitu. Dia pindah ke, masih di industri yang sama, tapi tidak lagi menjadi fund manager, dia pindah menjadi seorang sales bahkan. Alasannya kenapa? Karena di fund manager itu tanggung jawabnya besar. Kalau misalkan rugi itu dia juga kepikiran, nggak bisa tidur katanya. Nah, karena sifatnya beliau yang penuh tanggung jawab seperti ini, dia memutuskan untuk tidak. Nah, ini sama nih, Admirals, bahwa kita pun ketika kita mendengar suatu arahan ataupun suatu analisa gitu, sebaiknya kita memang juga melihatnya itu dari sudut pandang orang yang menempatkan duitnya di apa yang dia omongkan. Kadang-kadang kan enggak, ya. Kadang-kadang ada orang yang menempatkannya di tempat yang dia pikir kayaknya, padahal yang mestinya adalah kalau kita mau dengarkan orang adalah yang menempatkan uang sesuai dengan yang dia sarankan juga. Oke. Poin penting dari dua part di minggu lalu dan hari ini itu adalah slide ini sebetulnya. Winning stocks, saham-saham yang unggul di resesi masa lalu, ini bisa jadi tidak menang lagi di masa depan, ya, atau terutama di kondisi saat inilah lebih tepatnya. Kenapa? Nah, ini kita belajarnya dari beberapa hal. Oke, langsung, ya. Ini ada dari satu artikel yang ada di internet, ada linknya langsung. Seperti biasa saya langsung kasih linknya di bawah, ya. Bagaimana menemukan saham-saham yang unggul, pemenang, begitu ya, di setiap resesi. Langsung aja saya singkat di sini. Ini teman-teman Admirals bisa lihat, ini tanggalnya, kalau saya membaca suatu artikel atau saya melihat suatu postingan di acara-acara webinar seperti ini, yang saya lihat itu tanggalnya. Saya tidak lihat judulnya dulu, saya lihat tanggalnya tanggal berapa. Masih relevan apa tidak? Mari kita lihat sebentar, tanggalnya 15 Oktober 2022. Nah, kita akan lihat nanti apakah yang dia tulis di situ berhasil atau tidak. Take away-nya langsung, ya. Jadi kata-kata kunci yang dia sampaikan, langsung diringkasnya adalah saham-saham di sektor energi dan healthcare yang sudah terbang tinggi, skyrocket, terbang seperti roket, meskipun marketnya itu jeblok, turun dalam karena kekhawatiran resesi. Jadi masih ada beberapa saham-saham yang energi sama healthcare sektor itu yang masih bisa terbang, dan tapi kayaknya akan kuat di sana. Dengan harga, yang poin kedua, dengan harga energi yang naik secara global,
Perusahaan-perusahaan seperti ExxonMobil itu kodenya XOM, SOM, XOM. Silakan diketik ya di TradingView masing-masing. Dan kemudian EQT, ini silakan dicek juga, itu langsung akan bertahan untuk mendapatkan profit maksudnya di sini ya, sampai dengan jangka waktu foreseeable future, itu artinya sampai dengan jangka waktu yang kayaknya masih dalam waktu dekat ini, ke depannya ini masih lah, dia masih mendapat, bisa kuat gitulah. Teman-teman Admiral coba cek kedua saham ini, SOM dan EQT. Ketika saya membaca suatu artikel dan itu sudah menjadi masa lampau, saya tuh cek dulu apakah hasilnya sekarang bagus apa tidak. Sesuai dengan kita juga yang saya ajak di sini Admirals untuk jangan percaya sama saya, tapi mari kita buktikan sendiri nantinya, begitu ya. Dan kalau kita lihat yang SOM sama EQT ini, satu naik satu turun. Jadi dari sini ini probability-nya menjadi 50-50. Jadi saya bertanya, ini artikel cukup kuat atau tidak? Landasan argumennya ya dan hasilnya seperti apa. Kemudian yang ketiga di sini, meskipun beberapa saham ya, unggul banget di tahun lalu, tahun 2022, ya waktu itu dia ngomongnya this year itu tahun 2022, kami masih tetap harus memberi kehati-hatian, warning, alert ya, bahwa bahkan yang pro sekalipun, fund manager ataupun mereka yang jago sekalipun, tidak bisa memprediksi stok mana yang akan berjaya di masa depan, yang akan unggul di masa depan. Nah, ini kalimat ini menjadi penting. Tidak ada satupun. Jadi meskipun dia salah, dia waktu menulis ini tentu saja dia belum salah. Ya, sekarang kita bisa melihat bahwa bukan salah, satu salah, satu betul. Jadi 50-50. Ya biasa aja jadinya, betul ya. Tapi dia juga sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi stok mana, saham mana yang akan berjaya di masa depan. Ini kalimat penting buat saya. Jadi kalau gitu hari ini pembahasannya akan mubazir dong Pak? Enggak. Karena saya pun yang saya akan bawakan hari ini itu adalah bagaimana dengan pengalaman saya membuktikan apakah ini bisa berlaku apa tidak, prevail atau tidak kalau bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan buktikan nanti. Dan saya akan angkat lagi video ini karena ini menjadi penting. Silakan disimak baik-baik, khususnya poin-poin yang akan muncul dari yang di warna merah. Ya, saya akan ulangi videonya. These folks, there is no recession. Rolls-Royce hits record sales in 2022. Ferrari, Lamborghini, Porsche all can't keep up with demand. Private jets, record sales. For people that own assets for the past decade, they don't care about layoffs or a stalling economy. They're still making money, and in fact, they're reinvesting it continuously and then buying luxury goods in a world where more and more people are getting laid off. The difference between the renters and the owners, the employees and the bosses is one word: assets. And that's why for these people, there is no recession. Oke, tadi suaranya terdengar, Bro William, untuk suara dari video ini? Ya, aman, jelas, Pak. Aman ya, sip kalau gitu ya. Saya akan putar sekali lagi, tapi tadi mari kita catat dulu baik-baik. Boleh dicatat di handphone masing-masing ataupun di kertas ya. Tadi ada record sales. Itu. Kemudian yang sudah mempunyai aset dekade sebelumnya. Jadi artinya ini juga masa lalu. Kalau kadang-kadang kita mungkin berpikir langsung pinginnya cuannya besarnya sekarang, tentu itu ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau tadi bisa menemukan saham seperti Breeze ya, tadi Bro William juga sampaikan, bisa tiap tahun, bisa tiap bulan dapatnya seperti itu, wah itu udah nggak perlu dekade itu. 1 tahun aja udah bisa gulung atau lipetin duitnya, beggar kalau istilahnya, ya bisa berlipat-lipat, ya udah nggak akan khawatir lagi, begitu sama resesi juga. Tetapi kita lihatnya secara gambaran untuk orang yang betul-betul besar, yang menjadi besar dari aset itu. Saya minggu lalu, yang saya garis bawah itu adalah aset. Tetapi hari ini saya minta untuk admirals yang hadir, yang ditulis atau dicatat itu betul-betul adalah tadi itu, record sales. Jadi meskipun resesi, tetapi dia tidak bisa bahkan melayani demand-nya. Jadi permintaannya tuh banyak banget itu. Betul ya, satu ya, itu tadi ya. Kemudian record sales, jadi pertumbuhan penjualannya itu luar biasa. Record itu artinya memecahkan rekor penjualannya. Itu masih ada sekarang. Jadi tidak kemudian resesi ya semua ekonomi sama-sama buruknya ya, tidak. Sambil menjelaskan yang ini, saya teringat Bro William sempat menanyakan ke saya, Pak, ini ada pertanyaan dari grup ya.
Ini apakah Indonesia resesi ataukah Amerika sudah resesi? Menurut pandangan saya bagaimana? Dan saya sudah menjawab, buat saya Amerika resesi, buat saya Indonesia di tahap akhir. Tapi kan orang Amerikanya bilang belum resesi, Pak. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Kembali, saya bisa salah atau bisa benar, tapi kenapa saya mengatakan Amerika resesi, nanti saya akan jelaskan. Kembali ke sini dulu. Record sales, pertumbuhannya, kemudian dia punya aset. Ya, kemudian tadi itu ada yang saya poinnya lagi itu ada owner, ada penyewa, ada owner. Anda pilih yang mana, sebagai penyewa atau sebagai owner? Kalau sebagai penyewa berarti Anda tidak punya aset. Anda bayar untuk aset yang Anda tempati. Tapi sebagai owner, Anda mendapatkan hak ketika disewa tadi. Ya, kita perdalam lagi ya, satu kali lagi putaran. Ya, silakan dilihat baik-baik, dicatat juga. These folks, there is no recession. Rolls-Royce hits record sales in 2022. Ferrari, Lamborghini, Porsche all can't keep up with demand. Private jets, record sales. For people that own assets for the past decade, they don't care about layoffs or a stalling economy. They're still making money, and in fact, they're reinvesting it continuously and then buying luxury goods in a world where more and more people are getting laid off. The difference between the renters and the owners, the employees and the bosses is one word: assets. And that's why for these people, there is no recession. Ya, teman-teman, silakan nanti kalau bisa dicari juga videonya kalau mau ditonton lagi lebih detail lagi, tetapi tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir sebelum kita move ke berikutnya adalah artinya aset itu ya, kita sebagai ownernya kita akan mendapatkan hasil dari yang menyewa atau yang menggunakan dan mereka yang membayar ke kita. Nanti ada satu cerita sedikit soal Warren Buffett, tetapi hari ini kita tidak fokus ke sana ya, tentang bagaimana dia memilih suatu perusahaan itu dengan catatan dia punya satu tagline-nya begini. Kalau Amerika masih ada, perusahaan tersebut wajib profitable. Jadi, kalau Anda bisa menemukan saham-saham yang selama Indonesia masih ada, perusahaan tersebut wajib profitable, maka sebetulnya Anda sudah tahu Anda harus beli saham apa. Kalimatnya itu tadi ya, selama Amerika masih ada, wajib profitable. Nah itu sama, aset yang dia betul-betul belinya aset. Salah satu contoh yang saya sudah sering kali sampaikan di webinar-webinarnya kami di RHB, itu adalah bahwa contoh yang ada itu, Warren Buffett ini membelinya rel kereta api. Ekonomi seperti apapun, resesi seperti apapun, orang tetap kirim barang. Dan kirim barang itu kebanyakan masih pakai kereta api. Ya, yang dia beli adalah rel kereta api. Jadi siapapun yang menggunakan rel kereta api itu harus membayar uang pakainya ke perusahaannya Warren Buffett. Itu silakan nanti ditelusuri lebih lanjut ya. Mungkin nanti kalau ada kelas untuk Warren Buffett, kita bisa ulas lebih dalam soal Warren Buffett. Hari ini kita bicara sudut pandang fund manager dan sudut pandang kita yang nampaknya seperti orang awam. Kita lihat berikutnya. Oke. These folks. Nah, kemudian pelajaran dari yang minggu lalu. Pelajarannya apa sih? Minggu lalu saya hanya menceritakan ada beberapa saham ya. Contoh-contohnya itu ada 4 yang untuk mewakili ke 5 sektor ini, yaitu ada consumer staples, yaitu adalah Unilever, kemudian healthcare, itu adalah Kalbe Pharma, kemudian Telkom, ya, kemudian yang terakhir Telkom untuk Telkom sendiri, kemudian terakhir utilities itu diwakili oleh Pegas, perusahaan gas negara, karena di Indonesia PLN belum IPO, ya. Jadi yang adanya adalah Pegas di sini yang lebih bisa mencerminkan. Nanti kalau Pertamina Geothermal sudah IPO, mungkin dia bisa mewakili untuk utilities-nya ini. So far dari tahun 2008, mana yang perform? Kita lihat dulu ya, nanti kita lagi. Ini Unilever dibandingkan dengan IHSG-nya, nampak lebih tinggi ya teman-teman ya. Tingginya tidak main-main, lebih tingginya itu 122%. Sementara untuk kompositnya sendiri itu kenaikannya cuma 29%. Jadi dari pucuknya tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, meskipun sempat turun, IHSG sempat naik 29%, tapi Unilever naiknya 122%. Ya. Alasannya kenapa? Ini alasannya. Silakan dibaca, dilihat baik-baik. Ini ada tahun ke tahun. Yang paling penting mana? Yang paling penting tentu saja adalah yang tadi ya, sesuai dengan tadi. Pertanyaannya simple. Apakah asetnya dia bertumbuh? Lihat di aset lancar, paling gampang ya.
Kalau mau lebih detail lagi nanti ada aset yang tetap ya, fixed asset dan lain-lain, tapi yang di sini aja bisa dilihat. Aset lancar di sini dari 1983 dalam miliar rupiah di sini ya sampai dengan 3.100. Ini naik terus nih asetnya dia. Kemudian berikutnya ini laba bersihnya nih. Laba bersihnya di tahun 2004 1.464 dalam miliar rupiah. Ya, kalau laba bersih di sini sudah dalam laba bersih per saham ya. Kalau di sininya ini, kalau kemudian ini waktu itu harganya juga sempat tinggi sekali tuh waktu itu 80 ribuan sampai ya. Setelah tahun 2000 resesi tahun 2008. Kemudian berikutnya naik sempat turun sedikit ke 1440 tahun 2005 maksud saya, kemudian naik ke 2006 di level 1722, kemudian di 2007 naik ke 1965 dan di tahun 2008 itu naiknya ke 2407. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, ini labanya dia 3 tahun dari tahun 2005 paling tidak itu naik terus. Jadi marketnya turun, ISG-nya jeblok sampai ke level 30%, bahkan dari 2.800 ke 1.096 itu lebih dari 50%, ya 60% bahkan. Itu ternyata ada perusahaan-perusahaan yang labanya tetap naik. Jadi kalau Warren Buffett itu mengatakan kalau beli itu kita beli aset, kita membayar harga, tapi Anda mendapatkan aset. Value itu, nilai itu dari yang Anda bayarkan. Ya. Oke, ini kemudian jadi bisa kelihatan ya, Admirals, labanya dia naik yang didukung dengan asetnya dia juga naik. Kita akan melihat nanti ada beberapa saham yang asetnya naik, tapi labanya nggak naik. Nah, berikutnya ini Kalbe Pharma. Karena waktunya sangat terbatas, sementara slide saya ini jauh lebih banyak dibandingkan minggu lalu, jadi untuk yang Kalbe Pharma, silakan Anda cek sendiri. Ya, secara umum seperti apa? Secara umum labanya dia juga ada kenaikan, tapi tidak sedahsyat si Unilever waktu itu. Perusahaan gas negara juga karena so-so, maka tidak saya detilkan lagi karena kita tidak mencari yang so-so. Kita mencari yang hebat dan menghindari yang kurang bagus. Nah, sekarang Telkom. Saya ingat di minggu lalu ada Admirals yang menanyakan, Telkom kan memang karena Telkom itu kena goto kan, makanya Telkom tidak bisa mewakili telekomunikasi mungkin, atau tepatnya Telkom memang kurang tepat untuk bisa kita pilih ya untuk mengalahkan resesi begitu. Jawabannya tidak, Admirals. Jawabannya ternyata laba Telkom di tahun 2008 pun itu memang turun. Jadi kalau minggu lalu buat yang mengatakan goto, silakan disimak lagi. Untuk yang detailnya di tahun 2008, goto belum ada. Waktu itu seada-adanya pun harusnya adalah Tokopedia. Belum ada Goto gabungan, belum ada. Dan Telkom belum invest di Goto. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu terjadi di tahun atau mengakibatkan Telkom di tahun 2008 itu kurang bisa mengalahkan resesinya. Dan ini dari video tadi, ini bisa nampak. Tidak ada di sini kata-kata record sales. Tidak ada menunjukkan bahwa laba Telkom ini luar biasa kenaikannya. Jadi Telkom bukan perusahaan yang luar biasa. Ya, jadi jangan mengharapkan Telkom bisa luar biasa di tahun 2008. Nah, kalau yang buat bertanya Telkom sekarang bagaimana? Nanti saya ada slide-nya. Ya. Kita akan lihat lebih lanjut dulu. Nih, ada beberapa. Dari pelajaran yang tadi, yang saya langsung ekstrim ya, yang paling bagus adalah Unilever. Kemudian yang kurang bagus dari saham-saham yang mewakili sektor-sektor yang katanya fund manager itu akan perform, gitu, akan menjadi defensif lah tepatnya. Kita lihat, kita pelajari, lalu kita coba untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023. 2022 sudah lewat, tetapi kalau saya pribadi waktu itu, saya sudah melihatnya, ini pun akan mengulangi lagi. Kita lihat ya, teman-teman. Mari kita ulas sedikit. Ya, ini sahamnya apa kira-kira? Ini biar kita interaktif dikit, artinya tidak hanya mendengarkan, karena proses belajar itu ada dua. Satu mendengarkan dan satu adalah partisipasi. Kalau Anda betul-betul sambil menyimak dan Anda juga sambil mencoba menjawab, itu biasanya akan lebih masuk. Kadang-kadang saya pun sama. Saya ketika mendapat kelas, saya punya 18 guru, Admirals. 18 guru ini saya bayar semua. Ya, ada guru-guru yang gratisan gitu, tapi saya tidak anggap di sini. Dari guru-guru yang gratisan, saya biasanya cuma menyimak aja. Tapi buat yang bayar, karena saya merasa saya udah bayar,
saya harus mencatat kan. Saya pingin, wah nggak boleh rugi nih, saya harus catat baik-baik. Daripada seperti itu, mendingan sekarang catat langsung. Ya, ini mumpung Bro William masih kasih kita waktu 1 jam atau udah berkurang sedikit nih ya, kita percepat ya. Ini sahamnya apa? Kalau ada yang mau komen, silakan. Saya kasih waktu 5 detik mungkin. Bro William, saya minta waktu untuk teman-teman ada yang komen. Ini sahamnya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang nebak ya Ada di sini ya? kisi-kisinya nggak, Pak? Wah, nah Ada kisi-kisinya, kisi-kisinya. kisi-kisinya ini sebetulnya gampang banget. Ini udah saya urutan kok. ini, ini, ini jawabannya ini adalah Karena Unilever. kalau lihat angka aja, Nggak kelihatan ya? Betul. iya. Nah, saya kenapa Admirals, kenapa saya mengajak untuk melihat, biasanya kan orang melihatnya chart. Kalau lihat chart aja orang bisa tuh gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau disuruh lihat angka doang kok nggak bisa ya bro ya. Ini mungkin satu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri sendiri. Kalau lihat chart kita bisa nebak, tapi kalau lihat ini kok kayaknya nggak bisa nebak gitu. Oke, langsung saya buka di sini. Ini adalah Unilever. Di Unilever ini, Admirals, coba dilihat. Yang menggunakan handphone bisa di zoom langsung sendiri ya. Saya pakai annotate saja di sini ya. Nih bisa, mudah-mudahan bisa kelihatan di sini. Ini turun. Tidak ada record sales. Tidak ada revenue yang bertumbuh di sini. Lalu kenapa kita ngotot bahwa Unilever akan terbagus? No way. Buat saya no. Dan ketika tahun lalu, kebetulan tim risetnya RHB, hari ini saya tidak mewakili RHB, tapi karena memang kita sudah pernah membawakan, saya mau menyampaikan sedikit. Ya ini juga termasuk soal platform, karena saya juga tidak, kebetulan yang saya suka memang platformnya RHB ini langsung kelihatan dari kuartal per kuartal tiap tahunnya seperti apa. Jadi saya bisa langsung tahu ini labanya bertumbuh apa tidak. Begitu. Jadi kelihatan nih, kalau membaca laporan keuangan dari kanan ke kiri ya. Kanan itu yang paling lama, kiri itu yang paling baru. Jadi membaca dari kanan buat yang baru mungkin jangan khawatir, kita akan punya kelas, saya yakin Bro William akan buat kelas-kelas yang lebih mendalam soal laporan keuangan dan fundamental. Jangan disamakan, laporan keuangan bagian dari fundamental. Fundamental tidak hanya soal laporan keuangan. Ya, saya membahas di sini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan di sini kalau Admirals bisa lihat ini sempat naik ya, kemudian sempat turun, kemudian terus turun lagi, terus kemudian di sini sempat naik, dan ini periode di sini ini Unilever-nya lompat dari 3.800 ke 5.000-an. Gitu. Ini kenapa? Karena labanya dia naik. Tapi setelah itu turun lagi. Apakah ini yang saya pilih menjadi pemenang di saat ini, tahun 2023? Jelas tidak. Belajar dari tahun 2008, Telkom yang tidak bagus, maka saya sebagai fund manager nggak akan masuk ke Telkom banyak-banyak. Sama Admirals. Itulah kenapa, jadi supaya makin sadar gitu ya, bahwa pentingnya kenapa materi minggu lalu itu saya menggunakan fund manager ngomongnya apa. Itu lebih penting buat saya. Karena mereka menggunakan uang. Mereka menempatkan uang mereka di situ. Dan uang nasabah itu lebih penting lagi tepatnya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Saya hapus dulu ya di sini. Ini adalah Unilever, dan berikutnya saya akan masuk ke saham. Saya di sini, saya harus ini dulu ya. Coba saham berikutnya ya. Ini mungkin nanti saya dikejar waktu, jadi saya langsung jawab aja di sini. Ini apa ini? Ini Kalbe Pharma. Jadi kalau tadi yang bertanya Kalbe Pharma yang di tahun 2008 ya juga bagus, meskipun tidak sebagus Unilever, tapi Kalbe Pharma ini di saat ini dibandingkan Unilever, jelas lebih bagus Kalbe Pharma. Bisa dilihat dari 61, kemudian 64, kemudian 65, ya 68, 71, sempat turun sedikit 70, kemudian 71. Kan nggak naik, Pak. Betul. Tapi daripada yang turun, ya saya pilih yang nggak naik dong. Betul nggak? Jadi saya pilih yang terbaik dari yang terburuk. Ini pun bukan buruk. Bisa stabil, itu bagus. Dibandingkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu, si Kalbe Pharma ini lebih tinggi lagi, ya. Dan ini memang tidak saya kasih nama di sini supaya benar-benar atensi kita. Kalau saya kasih judul, kasih nama sahamnya, kita langsung baca. Tapi kalau tidak, maka kita akan berproses di situ. Ya. Lalu berikutnya, ini sahamnya adalah Telkom. Jadi meskipun tanpa GoTo sekalipun, Telkom itu dulu sudah so-so aja. Udah dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, pendapatan atau earning-nya atau laba Telkom ini so-so aja. Ya, bagaimana mungkin kita mau profit yang besar dari perusahaan yang kinerjanya so-so?
Mungkin ada yang berkata, tapi ada saham-saham yang liar, Pak. Gorengan, Pak. Misalkan begitu. Itu udah urusan masing-masing. Hari ini, kita berbicara soal bulletproof strategi untuk resesi. Dan kalau melibatkan saham-saham yang tidak jelas, Anda harus siap dengan risiko hilangnya uang Anda secara masif. Mari kita bertanggung jawab dengan uang kita. Itu kenapa saya pilih fund manager. Ya, sebagai patokan bagaimana kita melihat mana sih yang unggul, mana sih yang hebat saham-sahamnya. Berikutnya, ini adalah saham Pegas. Ya. Ini ada perbedaan nih, ada merahnya. Kalau tadi nggak ada merah semua, saya sedikit balik di sini, nggak ada merah semua ya, untuk yang sebelumnya. Ini Pegas nih. Yang di Pegas ini, kita lihat di sini earning per share-nya dia, dari minus waktu itu, dan harga sahamnya pun terjun bebas juga ya, bisa sempat sampai 900-an. Kemudian 100 naik ke 148, kasusnya udah dianggap selesai. Kemudian masih bisa bertumbuh lagi ke 200-an, 235. Kemudian yang terakhir itu sampai 260. Ya, sempat naik. Nah, ini ini bukan saham pilihan yang utama untuk resesi tahun ini. Kenapa? Naik turun, endingnya lebih bagus daripada 3 tahun, 2 tahun yang lalu, tetapi tidak bagus terus-menerus. Jadi Pegas pun kalau mau cari dividen masih oke, luar biasa. Secara nilai buku juga relatif murah, dekat sama nilai bukunya. Pertanyaan utamanya adalah apakah dari 800 saham yang ada di Indonesia, di IHSG, apakah kita mau cari yang so-so saja? Ataukah kita memang mau cari yang luar biasa? Buat saya pribadi, uang saya terbatas. Kita harus cari yang luar biasa. Nah, bicara soal luar biasa, ya, ini adalah saham yang di tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan Unilever. Saya memang tutup nama perusahaannya apa, dari minggu lalu pun saya tutup. Saya hanya kasih tahu saja perusahaan ini adalah Cepin. Dan ini kategorinya basic industry. Tidak ada di dalam kolomnya si fund manager Fidelity. Tidak ada. Basic industry tidak termasuk di kolom Fidelity. Tapi dia paling unggul. Jadi, saya kembalikan ke Admirals. Mana yang Anda pilih? Sektornya atau sahamnya? Boleh saya minta waktu tolong dijawab? Boleh tolong di chat? Sekali lagi ini poin penting. Jadi saya minta bagian poin penting-penting untuk kita interaktif sedikit. Ya. Jadi mana yang lebih penting? Sektornya atau sahamnya? Kita coba lihat beberapa jawaban. Sudah ada jawaban, bro? Saham. Sudah. Sip. Ya, Saham. betul sekali. Saham. Ya, jadi dengan ini bagi admirals yang ikut kelas ini, mulai detik ini, lupakan itu kalau ada orang ngomong sector rotation, orang ngomong apa. Nah ini kalau misalkan saya sekali lagi ini, saya independen hari ini dan ini benar-benar dari pengalaman yang saya sampaikan. Saya nggak percaya dengan sektoral. Memang ada kalanya sektoral itu, oh ini naik gitu ya, ini sama-sama naik. Contoh sekarang. Pas kita kena tuh, disuspend pula. WSBP-nya udah disuspend duluan. Udah ragu-ragu sebetulnya. Makanya saya udah lama nggak mau untuk rekomendasi sama waskita. Mentok-mentok saya PTPP. Tapi begitu waskita kena, saya sudah khawatir bahwa PTPP bisa jadi kena imbasnya. Jadi kalau ada satu sektor yang kena negatif, biasanya yang lain kita mendingan hati-hati. Tapi kalau ada satu sektor yang bergerak positif, belum tentu saham-saham lainnya itu positif. Contohnya misalkan, Kalbe Farma, dia bisa terbang sendiri, yang belakangan memang ada SDPC ya. Tapi sebetulnya yang bagus itu TSPC dibandingkan SDPC. Kemarin minggu lalu ada yang bertanya dan saya jawab, jawabannya betul. Yang bagus itu adalah TSPC. Ada yang mengatakan SDPC, besoknya sih masih terbang. Tapi buat saya, yang betul-betul murah itu TSPC-nya. Tetapi valuasi untuk TSPC atau saham TSPC tidak termasuk yang saya rekomendasikan hari ini. Kok bisa? Karena buat kita investor tidak hanya soal sektor saja, tapi kita harus betul-betul lihat ke dalamnya. So, next-nya apa? Stock picks, pertanyaannya, begitu ya. Apakah sudah tercapai? Beberapa dari yang akan saya sampaikan ini, beberapa sudah tercapai target wajar saya.
Jadi kalau saya mau bicara, saya berhenti sebentar untuk di sini ya, menjelaskan satu surat yang buat saya cukup menarik gitu ya. Materi ini kalau kita lihat, kita berpikir bahwa ini materinya hanya untuk resesi saja. Sebetulnya tidak. Materi ini bisa berlaku kapanpun, dan Anda sebagai yang saya harap dengan materi ini Anda bisa menjadi seorang investor yang kuat, begitu ya, investor yang sanggup untuk bertahan nanti ketika terjadi tidak hanya resesi, apapun, goncangan-goncangan, influencer-influencer mungkin termasuk saya ngomong apa gitu. Itu yang bisa kita bicara, saya sudah tahu apa yang saya mau, jadi saya akan fokus ke sana. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memilih sebagai investor yang teguh pada prinsip kita sebagai investor, maka hal lain kita bisa mengatakan bukannya kita tidak beli sahamnya, kita tahu tuh money manajemennya. Jadi kita bisa bilang, oh saya tidak cukup yakin, jadi mendingan saya akan ambil itu sebagai porsi trading aja. Tapi ingat, berarti harus siap dengan cut loss, ya, kurang lebih seperti itu. Dari stock pick berikutnya ini, ya, ada yang hampir done, ada yang hampir tercapai. Ada yang masih punya upside. Yang sudah wajar, kalau saya membahasakannya, dari laporan keuangan, kita bisa tahu mana yang masih besar potensi upside-nya, mana yang sudah di level yang wajar. Tapi wajar itu bukan berarti mahal. Jadi kalau level itu ya, level murahnya saham itu buat saya, under value, pasti itu di bawah murah. Ya. Kemudian ada fair value, itu kalau bahasa Indonesia wajar. Kemudian buat saya ada optimum value, dan kemudian ada extreme value, kemudian ada overstretch value. Tesla itu buat saya overstretch di level waktu dia 800-an. Saya sebelum Michael Burry mengumumkan bahwa dia nge-short Tesla, saya sudah bilang ke teman-teman nasabah, kalau punya rekening di US mau short Tesla. Kemudian si Michael Burry juga mengatakan bahwa dia nge-short Tesla. Dan kalau memang pegang sampai sekarang, Anda bisa lihat cuannya berapa. Karena itu stretch, overstretch. Udah ekstrim, ditarik lagi. Jadi kalau ada overbought, ini bukan lagi overbought, overshoot udah sampai ke atas. Ya. Mari kita lihat saham-sahamnya. Yang saya kasih yang paling gampang terlebih dahulu yaitu adalah BBCA. Ya. Saya sambil cek dulu di daftar, sebentar ya. Tendis, karena nanti ada beberapa yang mungkin di sini sudah sempat tahu yang saya sampaikan. Sahamnya, terutama yang nasabah di sini ada. Ya, ada beberapa di sini yang saya lihat. Oke, kita mulai. Ya. Cek ya. Ini adalah BBCA. BBCA semua orang juga tahu, Pak. Makanya saya kasih namanya di sini, BBCA ini. Tapi coba lihat kenapa saya tidak masuk BBRI. Mungkin buat yang teman-teman yang sudah menjadi nasabah RHB kan tentu tahu ya, saya sukanya kan BRI begitu ya. Kenapa saya tidak pasang BRI di sini? Karena saya harus jujur, laba BBRI itu saat ini kenaikannya tidak sekonsisten BCA. Nih, saya bacakan 255, 262, 293, kemudian 313, kemudian terakhir 330. Ini naik terus nih BCA nih. Tiap kuartalnya dia. Luar biasa kan BCA kan? Nah, ini sahamnya. Kalau kita tanya, mana resesi buat BCA? Tapi kenapa saya kasih nama sahamnya? Karena buat saya, ini sudah masuk paling tidak. Sudah bagian yang bukan done, tapi yang sudah tidak lagi under value. Yang masih under value, saya masih sembunyikan nama sahamnya. Ya. Berikutnya, ini yang buat saya relatif under value, makanya saya tidak sebut nama sahamnya apa. Saya bacakan, labanya dia 860, saya bacakan dari kanan ya, 536, kemudian 549, 601, 860, 866, 885, 891. Ada yang mau menebak ini sahamnya apa? Ini masih perbankan. Nah, saya kasih kisi-kisinya. Ini perbankan. BBNI. Wah, Pak Rianto hadir ya hari ini ya. Bukan Pak Rianto. Jawabannya adalah BMRI, Pak Rianto. Yes, betul. BMRI, Pak. Jadi kalau Pak Rianto masih ingat kenapa kemarin-kemarin waktu BRI dihajar, BCA dihajar, BNI juga relatif agak dihajar agak belakangan. Itu kenapa kok Mandiri ternyata kuat sekali? Jawabannya karena ini. Dan ternyata belakangan baru ketahuan kalau si
Bank Mandiri ini dia mau stock split. Jadi ya rebound sekarang. Rebound duluan, malah kemarin Jumat malah saya berpikir saya mau tunggu dia koreksi, ngambil di bawah. Ternyata nggak turun, nggak koreksi. Ya, itu dia. Ya, malah rebound dia. Ini adalah salah satu. Jadi ini Mandiri. Yang saya sembunyikan namanya, saya tidak tampilkan chartnya, bisa dicek masing-masing ya, karena itu menjadi tolok ukur bahwa ini belum done. Masih relatif murah untuk Mandiri yang tidak ada namanya. Berikutnya ADES. Ini saya masuk ADES ini di level 1.700. ADES. Saya tidak tahu apakah Bro William masuk ke ADES juga waktu itu. Saya kalau ditanya, mungkin yang nasabah mungkin bertanya ke saya, Pak, kok nggak ngajak beli kalau yang ini gitu? Karena saya juga nggak yakin siap apa nggak liquid sama sekali. MTDL kita pernah ajak, kemudian saham-saham lain pun nanti yang di sini pun ada yang saya sudah ajak juga. Tetapi ada sini saya agak ragu-ragu untuk mengajak karena nggak liquid. Yang saya lihat waktu itu harga sahamnya 1.700, kemudian nilai bukunya dia itu adalah kurang lebih 1.400. Wah, ini dekat banget dengan nilai bukunya gitu ya. Kemudian saya lihat earning-nya dia, ini coba lihat nih, 160, sementara orang pada ngomongnya batu bara ini. Saya lihat 160, 230, 322, 305 turun sekali ya. Kemudian 323, kemudian 451, 513, 532. Dari kanan ke kiri 150 ke 532 tuh naiknya 300%. Ini pasti buat saya. Someday saya nggak tahu kapan, pasti dia naik. Dan ternyata thanks God naik bener. Terakhir adalah di sini. ADES. Ya. Nah, ini ADES yang sudah harga terakhirnya 7.100. Awalnya 1.700, nanti bisa dicek sendiri ya di itu. Cuma nggak lama kok, ini 1,5 tahun kenaikan ADES ini. Dan kalau tadi ya menggunakan kata-kata tadi, kalau saya tahu dan saya yakin pasti cemplungin semua dana ke sana ya, jawabannya saya juga tidak tahu. Tetapi mata fund manager, mereka yang betul-betul mau invest, itu akan benar-benar cari hal-hal saham-saham yang seperti ini. Saya tampilkan nama sahamnya, karena sekali lagi ini sudah wajar buat saya. Untuk consumer goods sudah wajar. Ya, masih bisa naik lagi nggak Pak? Masih, tapi sudah tidak akan bisa bikin selipat lagi. Ya, secara laporan keuangan sudah wajar di level ini. Oke. Nah, berikutnya nih saya sembunyikan nih sahamnya nih. Ya, ini sahamnya lagi turun. Ada yang mau nebak? Ini sahamnya lagi turun. Kenapa saya memang tidak murah banget ini saham, tetapi karena sahamnya lagi turun, sementara labanya dia naik, saya bacakan labanya. Dari 190-an, kemudian 200 naik ya, kemudian turun sedikit 190, turun ke masih stabil di 190, naik ke 213, naik ke 222, ke 232, kemudian naik ke 233. Jadi ini kembali ke indeks salah harga, yang ini adalah saham salah harga. Nggak murah banget sebetulnya, ya. Cuma buat fund manager, saya yakin mereka juga sudah mulai mengakumulasi saham ini. Saya yakin. Saham ini adalah, ada yang mau nebak? Satu orang menjawab, Telkom. Bukan, karena Telkom tadi sudah malah turun, Bu Feby. Jawabannya adalah BTPS. Ya, ini BTPS. Harga sahamnya turun dibanting-banting, ya, tetapi labanya dia naik. Kita mungkin akan jengkel. Ini kok sahamnya, katanya sahamnya bagus, tapi ingat ini belum murah banget. Ya, ini nanti akan saya tunjukkan mana yang betul-betul murahnya. Ya, saham-sahamnya. Ini BTPS. Selanjutnya langsung ini Bird. Saya kasih namanya karena buat saya sudah masuk ke harga agak wajarnya, gitu ya, naiknya udah luar biasa. Ini biasanya kalau turun ke 1.300-an, ini saya suka untuk rekomendasikan untuk beli saham ini. Bird. Alasannya kenapa? Nilai bukunya dia 2.062 dan administrators bisa lihat labanya dia ini waktu itu kena pandemi minus, kemudian naik ke 3, berhasil pulih, 75, 117, 139. Buat yang trading, wah ini kok nggak naik-naik ya, kok nggak naik-naik ya, mungkin kan begitu. Tapi buat kita yang tahu, tunggu aja, pasti naik. Nah, kata-kata pasti ini kan akan susah karena kita tidak boleh mengatakan pasti. Siapa sih yang bisa garansi kan begitu kan? Makanya ada disclaimer selalu.
Ya, itu kenapa buat saya silakan Anda buktikan sendiri. Silakan Anda juga cari saham-saham seperti ini yang bagaimana saya menemukannya, yang seperti yang saya lihat ini ya. Habis itu Anda cek ya. Nanti mungkin saya yakin kelas-kelas Bro William selanjutnya ada bagaimana mencarinya menggunakan platform dan lain-lain, nanti saya persilakan Bro William. Ya, kebetulan dari RHB sih ada juga tambahannya untuk platformnya seperti apa. Oke, saya lanjut. Ini kebetulan untuk BERT-nya sendiri lagi koreksi. Kemarin waktu di dekat sama 2000-an ya tentu saja sudah menjadi wajar. Kenapa saya masih tampilkan di sini? Juga karena sekarang masih di bawah 2000. Jadi untuk kembali ke 2000 buat saya, buat yang trading sih oke. Tapi kalau mau invest, pikir lagi ya, karena memang sudah tidak lagi murah. Masih ada beberapa yang lebih murah dibandingkan BERT ini. Lanjut ya, ini ADMF. Nah, ini juga buat yang nasabah tentu webinar kita ini udah tahu nih, kalau saya yang kemarin sebelum marketnya crash saya mengatakan cari yang dividennya tinggi. Ini salah satunya itu adalah ada dua, ADMF dan MPMX. Tapi saya pilihnya adalah ADMF. Kenapa? Nilai bukunya waktu itu harga masih 8 ribuan, nilai bukunya dia itu 10 ribu. Earning-nya dia itu adalah 1.600. Secara simpel saja, ini mestinya paling tidak waktu itu paling tidak lagi itu baru ke nilai bukunya, baru ke nilai buku itu masih di bawah wajar ya. Wajarnya itu adalah kalau kita lihat dari price earning-nya dia. Nah, kalau ini menurut saya harusnya 16.000 mestinya begitu. Tetapi ingat, ini sudah saya kategorikan sudah naik tinggi, jadi kenapa saya munculkan namanya? Sekali lagi yang masih punya potensi malah tidak saya sebutkan ya nama sahamnya apa. Seperti BTPS tadi lagi di bawah gitu. Nah, ADMF ini bisa dilihat dari 8 ribuan, dari 9.000 ya itu naiknya 8.000 sampai dengan sekarang udah naiknya 20%. Ini orang udah bilang tinggi, tapi ingat semahal-mahalnya ADMF dibandingkan sama Arto masih lebih murah ADMF. Buat seorang investor yang sejati, yang betul-betul melihat LK, laporan keuangan, pasti pilihnya adalah ADMF, bukan Arto. Lanjut ke saham berikutnya. Saham apakah ini? Sektornya, Pak. Ini sektornya adalah sektor, nah ini agak minus ya. Nanti deh saya kasihnya agak di ujung aja deh. Ini sih ini kena habis. Ini sektornya masih di sektor, nanti deh saya kasih di ujung deh. Nah, kan ada merahnya, jadi saya lebih baik hati-hati untuk saham ini ya. Sektornya dia cukup mix soalnya. Sektornya dia cukup menarik. Oke, saya kasih kisi-kisinya ya. Sektornya dia itu lagi hype. Jadi dia saham ini punya 3 sektor di dalamnya, tepatnya. Nah ini ya. Menariknya itu karena dia punya 3 sektor di dalamnya. Satu sektornya itu katanya kalau resesi itu bagus. Sahamnya juga lagi turun sekarang. Yang kedua, sektornya lagi hype di Indonesia. Di Indonesia ya secara khusus ya. Di dunia luas iya, juga iya hype, tapi di Indonesia secara khusus. Kemudian yang ketiga, sektor yang dia juga pegang sebelumnya itu hype di tahun 2022, sekarang lagi bonyok. Nah, udah 3 itu isinya. Ini saham ini menarik soalnya. Ada yang mau coba tebak sahamnya apa? UNTR, bukan Pak Rianto. KBLF, bukan. Nah, KLBF. Bukan juga, bukan Antam. Satu lagi mungkin ya. Itu yang ruginya di tahun berapa itu, Pak? Ruginya di tahun 2021 ini dia. Satu tebakan lagi. Ada yang mau coba tebak? Ini lagi turun nih sekarang nih. Saya juga agak ragu tadi untuk menampilkan saham ini, tapi akhirnya saya putuskan. SRTG hampir tepat. Nanti SRTG saya mengatakan begini ya. SRTG itu yang buat nasabah tentu tahu kalau saya demen banget sama SRTG, tapi tidak termasuk saya stock pick untuk hari ini. Alasannya kenapa? Karena SRTG tidak rentan resesi. Jawabannya seperti itu.
Meskipun murah banget, tapi tidak rentan resesi. Dia bukan bulletproof. MDKA bukan. MDKA udah terbang, bukan dibanting. Ya, MDKA juga cukup menarik. Nanti ada MDKA baterai ya, mau IPO ya. Langsung saya jawab, jawabannya adalah Indica. Surprise nggak, Bro William? Indica. Indica ini boleh dibilang komposisinya unik gitu ya. Jadi dia ini batu bara, kemudian juga ada emas, kalau mau boleh dicek ya. Kemudian yang terakhir itu dia ada motor listrik. Nah, ini kenapa tadi saya katakan nih, emas kalau resesi katanya bukan kata saya, katanya konon itu bagus. Ya kan? Kenyataannya sih buat saya sih enggak, saya nggak percaya bahwa emas bagus di resesi. Kenyataannya turun-turun juga. Kalau pun emas naik, belum tentu penjualan juga naik karena harga emas sama demand belum tentu seiring. Oke, saya lanjutkan di sini. Dan yang terakhir ini adalah motor listrik. Kemarin saya diajak untuk melihat pameran motor listrik dan kita lihat yang punyanya si Indica ini ya, cukup menarik. Alasan saya untuk menampilkan ini karena 3 cerita ini unik buat saya untuk ke saham ini, dan kemudian nilai bukunya dia 3.100. Admirals bisa lihat, ini nilai bukunya dia tuh gimana ya, kita labanya emang nggak cakep, tapi dia selalu mengakumulasi aset. Ini bagus banget. Jadi kembali ke poin yang awal di akhir minggu lalu, yaitu yang video tadi, ini dia akumulasi aset. Ini bagus nih buat saya. Saya suka dengan saham-saham yang seperti ini. Tapi kalau tidak punya profit, saya pikir-pikir lagi. Kebetulan hari ini, 1 minggu ini, kemarin harga sahamnya masih turun, masih dibanting. Jadi saya memberanikan diri untuk menampilkan si Indica ini. Ini unik nih, bro. Ini boleh dibilang salah satu yang berbeda gitu ya. Resesi, tapi kok saya nampilkan sebagai salah satu topik saya di sini. Nah, ini ya, Indica. Lanjut ya ke saham berikutnya. Nah, ini Mice. Nah, kalau yang sudah nasabah tentu udah tahu. Ini dari harga 500-an, 400-an ini sekarang udah baru aja terbang ke 690. Waktu itu saya bilang, kalau yang mau trading, lihat aja nanti tembus 600, terbang itu dia. Cepat banget. Betul, kemarin lama gitu ya, di 500, mundar-mandir ke 498, terus tiba-tiba begitu 600, terbang sampai sekarang, yang beli di breakout 600 aja langsung 15%. Yang udah ikut dari kelas, udah tahu itu dapatnya 39%, sampai 38% lah. Sampai dengan sekarang, di porto saya sih 38% ya, untuk si Mice ini. Buat yang ikutan tapi nggak tahu, nggak menyadari betapa hebatnya Mice ini, maka saya bacakan. Mice ini di tengah-tengah pandemi, ini kan popok bayi itu ya, pigeon gitu. Ini kalau Anda lihat labanya dia waktu itu sempat 69, kemudian turun ke 64, turun sedikit, kemudian ke 52, kemudian turun juga sedikit ke 50, lalu naik ke 84, turun ke 81, terus kemudian naik ke 89. Apakah seperti BCA yang konsisten naik? Tidak jawabannya. Tetapi kalau kita lihat nilai bukunya, ini 1.200. Jadi harga di 400 kemarin, 500 lah saya anggap. Itu saya bilang, ini kembali ke nilai buku aja. Jadi kalau perusahaan ini sampai bangkrut, ya Anda itu dapat balik, Anda bayar 500, Anda tuh dapat baliknya 1.200. Nggak mau punya jaminan seperti ini. Kita kadang-kadang itulah kenapa kita tidak berhasil menempatkan diri sebagai investor gitu ya, karena kita kadang-kadang merasa beli dan kalau yang lain pamer naik kita merasa waduh kita ketinggalan yang lain ya. Padahal tugas kita itu kalau benar-benar maunya invest dan mau cari yang bulletproof, Anda harus betul-betul melihat Anda tuh membeli aset. Kita tidak membeli cerita. Sekali lagi kita belinya aset beneran, bukan cerita. Dan aset, tambahan poin penting hari ini, tahun minggu lalu aset, hari ini aset yang menghasilkan. Itu yang penting. Jadi saya lihat di sini, ini nilai wajarnya aja minimal 890. Kalau saya lihat minimalnya. Itu baru bukan, padahal mestinya book value-nya kembali ke nilai buku 1.200 dan ini sektornya konsumer, harusnya tutup mata. Tapi ingat, ini sudah saya munculkan nama sahamnya karena sudah terbang. Nah, coba di sini, buat yang juga, baik itu nasabah ataupun bukan nasabah, coba kita lihat. Kalau misalkan kita betul-betul membeli saham dan kemudian kita membeli aset
Coba, apakah kita pilih mana sekarang? Bertumbuh atau tidak? Pilih yang bertumbuh pasti. Dan ini yang bisa kita lihat labanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu Mice. Jadi mau yang belum masuk, misalkan mau masuk, berarti Anda mungkin termasuk sedikit FOMO. Kalau ada koreksi boleh, ya. Tapi kalau misalkan mau masuk besar, saya tidak sarankan di saat ini. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada satu saham lagi nih. Ya, ini Bro William nggak boleh nebak. Bro William nggak boleh nebak ini. Kira-kira perusahaannya apa ini? Sektornya tidak secara khusus sektor yang lagi hype di tahun 2023. Tidak secara langsung. Tapi perusahaan ini melayani sektor yang lagi hype. Perusahaan ini melayani sektor yang lagi hype. Ada yang mau nebak? Auto. Pointer, bukan. Bukan. Jawabannya Pak Rianto yang betul. TPMA. Good news-nya, kenapa kok tidak saya tampilkan nama sahamnya? Supaya Admirals bisa mencatat, ini penting berarti. Ini berarti masih bisa beli nih. Gitu ya. Kalau ditulis malah udah selesai. Ini salah satu bentuk aktivitas otak kita supaya kita mencerna lebih dalam. Betul sekali Pak Rianto, ini adalah TPMA. Sempat profit ya waktu itu dari harga 300-an bahkan untuk nasabah, kemudian sempat ke 500 bahkan lebih, kemudian koreksi lagi. Ini nilai bukunya saja itu 489. Kalau tidak salah kemarin di 450-an kalau saya tidak salah. Nilai bukunya saja 489. Kemudian earning per share-nya, ini TPMA ini yang dilayani itu adalah pengiriman nikel, ada batu bara juga, cuma dia nanti sedang tempatnya juga, fokusnya juga ke nikel juga. Ya. Earning per share-nya dia 74, jadi mestinya 700-an itu harga yang masih wajar, bukan yang optimum bahkan, baru wajar ya, untuk TPMA ini. Ya, mudah-mudahan bisa tidak lama lah. Buat yang udah ngikutin Mice, nah tadi ada yang mikir auto ya, auto betul. Auto adalah saham yang terakhir yang saya ulas hari ini. Ya. Auto betul sekali, kita lihat ya, labanya dia itu sudah pulih. Dan ini untuk harga sekarang, ya, dibandingkan dengan sudah naik memang, tidak lagi murah banget, tapi masih under value. Itu kenapa saya pilihkan auto ini di terakhir, dan ini juga salah satu saham pilihannya Lo Keng Hong juga. Ya. Kita lihat dulu, ini sahamnya auto 1400. Jadi kalau kita kembali ke nilai bukunya saja, potensi upside-nya tuh 50%. Nah, pasti menarik Mice ya. Mice cakep banget itu sebetulnya. Dan earning-nya si auto ini 230 ya, minimal harusnya 2000 tuh udah kayak tunggu waktu aja sebetulnya. Berbeda dengan kita-kita yang biasa lihat chart ya, kemudian trading karena melihat chartnya tersebut. Kalau hari ini saya membalik dengan kita lihatnya laporan keuangannya, terus kita kemudian menebak nih sahamnya apa. Karena dari yang saya tunjukkan di sini Anda bisa lihat ada beberapa tadi ya. Ini saya mencoba memaksa diri saya untuk mencari yang betul-betul konsisten naiknya. Ada beberapa yang naik turun, tapi Admirals bisa lihat ini rata-rata 3 kuartal terakhir itu naik konsisten. Ya. Ini saham-sahamnya meskipun termasuk Indi sekalipun. Ya, itu tadi tuh. Oke. Nah, harapan dari sini tidak bisa kemudian apakah ini pasti naik kembali. Ini cuma masalah waktu buat saya untuk saham-saham ini akan menunjukkan hasilnya. Tetapi kita sebagai investor dan yang hari ini ikut belajar betul-betul punya mindset, maka tidak bisa kita berkata ke tanah. Kita beli tanah habis itu bilang, kamu naik dong harganya besok. Nggak bisa. Apalagi yang ke agent yang menyarankan beli tanah di situ gitu ya, atau ahli feng shui yang dia bilang, tanah itu bagus. Master, kenapa tanahnya nggak naik-naik harganya? Kan Master bilang bagus. Kata ahli feng shui-nya, saya ahli feng shui, bukan tukang ramal harga tanah. Betul nggak? Jadi kita beli dulu tanah yang bagus, setelah itu Anda mau pakai bisnis, Anda mau pakai dagang, Anda mau pakai untuk tinggal, ya ini sudah ada manfaatnya. Anda udah dapat tanah yang bagus, tinggal Anda kelola. Kan begitu tuh. Sama, Admirals.
Harapan saya dari sini nanti bisa menjadi suatu pegangan yang teguh gitu ya untuk ke depannya. Silakan dicek aja saham-saham ini, silakan dipantau. Untuk Mice, buat yang nasabah udah tahu kan waktu itu dari 400-an saya berapa kali menyampaikan, dan hari ini minggu ini tepatnya hasilnya baru nampak. Padahal belum sampai setahun itu 38% sudah. Nah, saya lanjutkan dengan outlook tahun 2023 kembali dari Fidelity. Dari fund manager, saya tidak pilih dari analis saja. Saya lebih prefernya betul-betul orang yang pegang duit. Di tahun 2023 ini ada 5 yang dia note. Ya, ini sekaligus menjawab tadi atau minggu lalu yang bertanya, menurut saya resesi atau tidak Amerika. Inflation rate itu akan turun tahun 2023 ini. Good news ya. Kalau ada yang ingat tadi yang disampaikan juga oleh Bro William, tunggu masa-masa itu. Masa-masa di mana indeksnya ternyata lower low dan padahal trade-nya udah turun. Itu rebound-nya akan dahsyat. Ya. Sekarang ini belum. Jadi buat teman-teman pribadi saya yang ikut hari ini, yang tanya ke saya, jadi gimana nih? Indeksnya masih bisa turun apa tidak? Jawaban saya, indeks masih bisa turun. Dan untuk mencari yang, kalaupun nggak turun, naiknya juga nggak akan sedahsyat kalau misalkan turun ke sana. Tugas kita adalah kita mengantisipasi kalau memang ternyata turun, bukan kemudian cuma berkata tahu gitu, begitu ya. Tetapi tahun 2023 itu akan dianggap lebih tinggi dibandingkan yang market antisipasi. Nah, ini nih kata-kata penting. Market antisipasi cuma berapa sih, gitu ya? Contoh, market mungkin cuma antisipasi bahwa The Fed itu akan naikkan sampai 5%. Tapi kalau ternyata The Fed naikkan sampai 6%, rontok lagi. Tapi ingat, buat kita yang udah paham, kita tahu, kita memang tunggu waktu tersebut terjadi. Next, berikutnya. The Fed akan mengurangi kecepatannya siklus pengetatannya ini, jadi kenaikannya ya, dan akan menghentikan kenaikan suku bunga ini di tahun 2023 ini masih berhubungan dengan yang pertama tadi poinnya. Tapi tetap kenaikan suku bunga atau level 5% itu akan bertahan lebih lama dari yang diekspektasikan. Ini buat beberapa bisnis akan suffer. Nah, kembali ke tadi, beberapa bisnis akan suffer, lalu hubungannya dengan materi hari ini apa? Ya jangan cari yang suffer, jangan cari yang so-so, cari yang luar biasa. Jangan cari yang under performance gitu, ya. Cari yang luar biasa. Lalu berikutnya, US ekonomi akan decelerate, akan turun ke resesi. Nah, nanti akan saya poinkan lebih ya. Di sini bukan base, tapi base case, dasar, kasus yang mereka anggap ini patokan bawahnya itu adalah ini kurang lebih akan seperti apa, begitu ya. Mereka udah menganggap bahwa mild kontraksi aja deh. Makanya waktu saya menuliskan di materi saya kan downturn ya, bukan saya tidak mengatakan resesi, tapi buat saya kalau ditanya, saya menjawabnya resesi aja. Alasannya kenapa? Daripada kita mencoba menenangkan diri, lebih baik buat saya, let's prepare for the worst. Kalau kita cuma berpikir, nanti resesi nggak ya? Resesi nggak ya? Udahlah, mendingan kita pikir resesi aja deh. Nanti ada slide berikutnya yang akan sangat menarik. But we are actively monitoring downside risk. Nah itu, fund manager tuh begitu ada perubahan, mereka buang barang gitu maksudnya. Dan sama, kalau kita, jadi gimana nih, keluar dulu apa enggak? Ya kalau dana Anda nggak terbatas, ya nggak usah keluar dulu. Anda masih mau nangkep di bawah, ya nggak usah keluar dulu. Tapi kalau Anda juga melihat ini akan lebih parah, silakan keluar dulu, kan begitu ya. Sama yang bertanya, misalkan, saya udah punya BCA nih Pak, jual dulu apa enggak? BCA luar biasa, tapi ingat, BCA udah nggak murah juga. Gitu. Ya buat saya mau ada yang take profit, silakan. Tapi kalau memang betul-betul mau invest, masih bisa dipegang. Kecuali memang ternyata The Fed naikkannya di luar ekspektasi dan lain-lain. Oke. Kemudian China sendiri, ya ini kalau ini sudah secara umum ya. Kalau misalkan sudah pembatasannya sudah diperlonggar, maka kemungkinan besar aktivitinya kan akan meningkat. Dan ini sudah umum, udah tahu lah sebetulnya ya. Jadi mestinya akan ada terjadi pemulihan di China. Ini akan menjadi luar biasa ya untuk ekonomi China. Indonesia bagaimana? Tergantung apa sektor yang melayani kebutuhan China. Itu. Admiral. Jadi bukan berarti semua China bagus, kemudian kita bagus juga. Enggak juga. Batu bara tetap aja loyo. Ya. Karena batu bara China juga punya sebetulnya tambangnya di sana. Next ya, interest rate.
Dan di sini yang menarik ya, kalau tadi ngomongnya kan Fed rate, ini interest rate nih. Interest rate di sini adalah yield, imbal hasil, treasury itu SUN, surat utang negara, dan obligasi ya. Secara umum akan tetap volatile dan cenderung turun. Jadi imbal hasil dari obligasi itu akan cenderung turun. Kenapa? Orang cari aman. Ini agak timpang nih. Suku bunga naik, tapi orang malah ngejar obligasi. Terus habis itu rate-nya turun. Begitu ya. Ini agak timpang. Kenapa? Karena fund manager dana besar itu nggak bisa beli masuk ke deposito itu nggak bisa. Mereka harus masuknya ke obligasi. Jadi mereka akan ngejar cari aman dulu tepatnya di sana. Ya. Kemudian berikutnya, implikasi untuk investasi kita bagaimana? Ketidakpastian masih akan ada, persis gitu ya, tetap akan ada di tahun 2023 ini. Berarti volatility juga masih akan ada. Jadi sebaiknya ada diversifikasi di portofolio Anda secara signifikan. Jadi tidak kemudian fokus di atas satu saham, fokus di 2 saham, kalau bisa 5 saham dan 5-5-nya diversifikasi. Banyak orang pikirannya begini. Diversifikasi adalah untuk supaya saham kalau misalkan satu turun, satunya naik. Jawabannya bukan. Diversifikasi itu adalah untuk supaya kita punya beberapa saham yang satunya naik dan satunya naik lebih tinggi lagi. Itu definisi saya soal diversifikasi. Bukan satunya turun, satunya naik. Bukan. Salah besar kalau itu. Next-nya bagaimana? Ya, nanti mungkin di kelas-kelas berikutnya ya. Kemudian secara umum harga aset-aset ya di tahun 2022 itu banyak yang sudah turun secara drastis. Jadi artinya valuasi di awal tahun 2023 itu ini sebetulnya relatively atraktif. Apalagi untuk yang di luar market Amerika, salah satunya Indonesia. Tetapi karena yang kemarin Indonesia cukup resilient marketnya, maka jangan heran kalau yang naiknya banyak di China. Kenapa? Karena uang selalu mencari yang murah. Gitu. Jadi jangan heran, kok China naik, kita nggak naik? Ya karena kemarin China dibanting. Kita harus bertanya balik. Kemarin waktu China dibanting, kok kita nggak dibanting? Kan gitu ya, harusnya kan bertanya begitu. Karena kita kuat ekonominya. Sekarang China naik, ya karena memang udah waktunya. Semua ada siklusnya. Oke? Nah, ini yang saya suka. Volatility di tahun 2023 malah akan membuat banyak opportunity, kesempatan, mendapatkan valuasi-valuasi yang lebih murah malah. Buat mereka yang siap, buat kita-kita yang siap. Sebagaimana masa-masa resesi di masa lalu, ya, banyak level atau tingginya level pesimis dari investor. Mereka pada panik, mereka pada buang, dan disitulah tepatnya kita mulai cicil beli. Buat new investment. Jadi buat saya, definisi saya itu ada buyback, ada fight back, kemudian ada new buy. New buy itu berarti ya kita harus cari yang betul-betul memang cakep gitu. Bukan buyback kita udah jual di atas, beli lagi di bawah. Kalau Anda betul-betul mau menempatkan posisi Anda di yang mendapatkan profit yang luar biasa, makanya kenapa saya katakan materi hari ini menjadi materi penting. Bukan nanti, tahun 2024, kemudian membawakan materi ini. Mestinya tahun 2023 begini ya, melakukan ini ya. Enggak, kita sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kita tidak berharap itu terjadi, tepatnya. Makanya saya mengatakan saya nggak mau prediksi. Tapi bila itu terjadi, saya harap materi hari ini sudah mempersiapkan Anda sebagai peserta dengan mentalitas terutama dan dana yang lebih solid dan kuat. Data ini, saya penghujung di sini ya. Data ini adalah business cycle yang mungkin Bro William sudah sempat sampaikan juga dan saya pun sudah pernah mengulas kemarin. Kenapa saya tampilkan? Karena untuk menjawab pertanyaan Amerika resesi apa tidak sih? Admirals, ini bukan data terakhir. Ini bukan data tahun 2023. Kalau bisa dilihat, itu malah data tahun 2020 Februari, sebelum pandemi dimulai. Atau tepatnya, sebelum dinyatakan pandemi. COVID-nya udah ada tuh, akhir 2019. COVID-nya pecah di Januari, Februari di China 2020. Tetapi data ini itu sudah merecap dari akhir tahun 2019 untuk disampaikan di Februari 2020. Jadi tanpa COVID sekalipun, US, yang saya ambil yang kanan ya, Meksiko, India, terutama Meksiko sama India,
Dan China-nya, khususnya China sendiri, itu sudah dalam area contraction, resesi sebetulnya. Yang UK, yang US, itu sudah masuk di level lead. Jadi kalau ada yang menanyakan ke saya, tapi ini kan pertumbuhan dan lain-lain, enggak. Otak kita, lebih baik kita mengatakan diri resesi. Tidak beda dengan China, Admirals. China itu kalau misalkan tahun 2020 dia tidak mengatakan tidak ini, orang yang invest ya di China tidak mau mengakui dirinya resesi, maka berusaha untuk defend ya, maka tidak bisa mendapatkan yang murah kan? Betul nggak? Kan kalau dari 2020 udah tahu dia itu resesi dan menyadari itu resesi, ya udah buang barang dulu kan. Kemudian nanti masuk lagi di bawah. Betul nggak? Nah, itu kenapa nanti technical, mungkin di kelas-kelas Bro William selanjutnya ya, akan menjadi faktor penting nih untuk di masa-masa seperti ini. Jadi kalau misalkan mau, ya dikombinasikan, kalau emang patah tren, buang dulu, selesai. Ya, nanti mungkin kelas-kelas berikutnya ya Bro William. Dan kembali di sini nih, ini tahun 2020, jadi bukan karena pandemi, memang karena dunia itu secara umum butuh istirahat. Dan buat kita sebagai investor, kalau saya sering membayangkan sebagai seorang petani, ya ada kalanya habis tanah itu tidak bisa kita paksa terus-menerus menghasilkan. Ada kalanya setelah panen ya kita biarkan dia istirahat, bernafas, dan kita bajak lagi ya untuk memutar dari yang bawah ke atas dan lain-lainnya agar dia bisa produktif di kemudian hari. Sama. Ini masa-masa di mana kita mencari sekarang ini, sama seperti yang saya lakukan, mencari Miche, mencari ADMF, mencari ADES-ADES yang baru, mudah-mudahan Miche dan ADMF dan lain-lainnya bisa seperti ADES ya, naiknya 400% ya, untuk saham-saham ini. Tugas kita seperti itu sebetulnya. Sederhana. Yang susah adalah melawan ketidaksabaran sendiri. Betul ya, saya rasa itu tidak hanya orang lain, saya pun banyak sekali gatel begitulah kalau lihat Porto sendiri. Nah, poin yang mau saya bawakan selain resesinya ini sendiri, jangan berkutat di resesinya deh. Coba kita malah balik ke sebelah kiri, ke early-nya. Kenapa? Resesi udah jelas kok. Kita banyak PHK, Indonesia pun banyak PHK. Kemudian aktivitas ekonomi pun banyak mengalami penurunan. Kebijakan-kebijakan yang meringankan pun juga sudah banyak juga. Itu sebenarnya tanda-tanda resesi gitu ya. Kemudian penjualan yang menurun, ya kan? Itu juga tanda-tanda resesi juga. Tapi ternyata ada saham-saham yang sekarang ini di area yang early, bukan sektornya. Ini kan negara malah. Ya, bukan sektor, bukan negara, saham-sahamnya individunya sendiri. Itu kenapa Warren Buffett mengatakan fokus di mikro, bukan fokus di makro. Cari aja sahamnya, nggak usah cari sektornya, cari aja saham-sahamnya memang luar biasa. Profitnya tumbuh luar biasa, Miche tumbuh luar biasa, TPMA lumayan, begitu. Terus saham-saham yang lain, auto tadi luar biasa, auto, ya luar biasa, auto juga luar biasa itu pertumbuhan labanya dia. Dan tinggal kita menunggu kan. Inventorinya low, jadi ketersediaan barangnya rendah. Ini kalau chipset, kalau Anda pernah ingat ya, waktu itu kita ngomongnya chipset. Kenapa kok harga elektronik menjadi mahal? Karena kelangkaan chipset. Warren Buffett yang dia beli apa? Chipset. TCM, kode sahamnya. Itu yang dia beli. Penjualannya improve. Dia Warren Buffett tidak lagi ngomong, ini kita resesi nggak ya? Enggak. Dia mencari saham-saham, perusahaan-perusahaan yang meskipun mau kata resesi, mau kata apa, dia fokus di mikro, alias di perusahaan itu sendiri. Jadi judul ini, apakah ini masa lalu? Iya. Ini tahun 2020. Apakah ini current? Saya nggak peduli. Sekarang ini resesi apa tidak? Karena kenyataannya masih ada perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Dan tugas kita ya kita memang berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu. Apakah ini futures? Yes. Ini akan menjadi masa depan. Kenapa? Ini masa depan. Akan ada terjadi resesi-resesi berikutnya. Nggak usah khawatir. Pasti ada. Daripada kita ngomong nggak akan terjadi, bohong. Nggak, pasti ada. Kenapa? Sama seperti kita. Dari sehat, kemudian kita kerja 5 hari, ada istirahat 2 hari. Coba aja kita tarik. Dari sehat, kita tarik, kita kerja 7 hari, terus habis itu nggak ada istirahat. Kuat berapa lama kita? Istirahat itu wajib. Resesi, namanya itu reses. Istirahat, salah satunya. Masih ingat waktu reses?
Waktunya istirahat, reses dulu ya. Nah, itu kalau orang-orang lama tuh tahu ya. Pak Rianto, Bu Awan tuh, mungkin pernah dengar ya istilah-istilah itu kan. Tahu tuh istilah reses. Istirahat dulu, nyantai dulu. Jadi bukan sesuatu yang kita takuti sebetulnya. Kalau Anda pegangnya posisi atas-atas, iya takut. Kalau Anda pegang saham-saham yang laba yang menurun, iya takut. Saya takut untuk itu. Tapi kalau Anda pegang yang labanya ternyata naik, Anda tidak perlu takut. Asal Anda betul-betul investor sejati. Oke? Nah, kita sudah sampai di akhir, jadi ada learning point yang mau saya simpulkan dari sini, dan poin-poin yang sudah kita pelajari jadi supaya bisa di-recap ya, tidak hanya sekedar seperti webinar saja, tapi memang ada poin-poin yang saya pun sebagai pembawa pemateri, saya pun memikirkan yang memang poinnya harus penting, kalau tidak percuma. Yang pertama, definisi dan antisipasi, bukan prediksi. Yang minggu lalu saya bedah. Yang belum tonton minggu lalu, silakan ditonton lagi, karena ada poin-poin yang terutama yang indeks skala harga itu tidak saya detilkan di hari ini ya. Jadi minggu lalu bukanlah basic buat saya, malah ada poin-poin penting yang ada di sana. Kemudian statistik durasi untuk mengetahui kira-kira berapa lama Anda bisa menemukan kurun waktu untuk kembali recover-nya ekonomi. Ini termasuk buat Anda yang suka bisnis atau memang punya bisnis bisa tahu. Berarti saya istirahat dulu berapa lama ya? Nah, ekspansinya bagaimana? Silakan menggunakan data tadi. Kemudian, sektor pilihan fund manager yang defensif di kala resesi terbukti tidak berhasil, kalau saya mau mengatakan begitu, tapi kan enggak, tapi tidak layak ya, tidak pas untuk dikatakan demikian, maka saya mengatakan cuma 50-50. Yang pegas so-so, yang utilities maksudnya cuma so-so aja, cuma ngimbangi market. Yang consumer terbukti berhasil waktu Unilever tahun 2008, tidak terbukti di tahun ini. Berarti tidak defensif Unilever untuk tahun ini. Gagal ya di Unilevernya tahun ini. Mayora, malah Mayora yang berhasil, karena memang Mayora labanya luar biasa. Kemudian berikutnya, Kalbe Pharma oke di tahun 2008, tahun 2020 ini masih oke juga. Karena lebih baik daripada Unilever, maka fund manager pun pilih Kalbe Pharma daripada Unilever. Itu kenapa saya membawanya dari sudut pandang fund manager. Mereka nggak mau taruh yang di so-so aja, mereka cari yang the best. Sama. Yang terbaik ada Kalbe Pharma, ya pilihnya Kalbe Pharma. Tapi jangan dilihat Kalbe Pharma masih murah ya. Enggak, buat saya udah cukup mahal Kalbe Pharma. Lalu yang saya garis bawahi berikutnya adalah aset. Lalu bagaimana? Jadi bukan masalah soal defensifnya, tapi kita harus belinya, harus punyanya tuh aset. Tapi tidak sekedar aset, karena kalau Anda intangible aset, pernah nggak? Ingat nggak waktu itu pemerintah mengatakan konten itu bisa kita jadikan aset untuk dinilai sebagai pinjaman untuk beli KPR, beli rumah. Saya bilang konyol. Itu bukan aset, mohon maaf. Itu keahlian dia, memang aset, tapi kita tidak bisa pegang. Nanti akan saya tutup dengan satu mindset yang belum pernah saya bawakan sebelumnya. Ya, aset ini harus betul-betul bisa dipegang. Fisik ini benar-benar tidak bisa. Tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan Bitcoin dan lain-lain, saya tidak percaya. Saya termasuk orang yang tidak percaya. Saya percaya cryptocurrency akan bertahan, tapi cryptocurrency yang baru, bukan yang Bitcoin sekarang. Saya bisa salah, tapi saya lebih baik saya state my view ya. Itu karena saya juga nge-short juga Bitcoin dari 56.000. Belum saya close sampai sekarang. Kemudian pembuktian dengan ini, saya membuktikan, kita lihat di tahun 2008 seperti apa, saya tunjukkan data-datanya tadi hari ini, ya, bagian dari fundamental laporan keuangan, bukan sepenuhnya fundamental. Nanti ikutin kelas selanjutnya dari Bro William untuk kelas fundamental. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu dengan tahun 2008, uji pengetahuan baru ini di tahun 2022-2023, dan itu sudah terbukti tadi. Unilever saya udah bisa skip, saya nggak mau. Dan terbukti, benar. Gitu. Kemudian saham-saham yang Telkom saya juga nggak mau untuk di resesi ini. Kenapa? Untuk trading oke, tapi untuk invest saya nggak mau. Kenapa? Ya karena emang labanya dia nggak pernah bagus. Sejak 2008 pun nggak bagus-bagus, sosok aja. Di luar soal Goto. Ya. Kemudian Kalbe Pharma masih oke. Nah, salah satu yang defensif yang terbukti berhasil untuk Kalbe Pharma. Berikutnya yang terakhir Pegas, ya Pegas oke, malah tahun ini dibandingkan tahun 2008 Pegas lebih oke di tahun sekarang labanya dia, ya. Jadi yang harus diingat bukan sektornya, tetapi sahamnya, dan selalu ada pemenang di setiap siklus ekonomi.
Yang penting bagi kita, yang utama, yaitu kita sebagai investor mencari dan mengakuisisi, membeli saham, dalam tanda kutip aslinya adalah membeli aset. Kalau kita membeli saham karena kita beli asetnya, membelilah saham-saham yang asetnya terus bertumbuh, ya, dan memberikan hasil secara tinggi yield-nya. Oke. Nah, ini ada kutipan. Jadi, kalau fund manager mengatakan, cari sektor yang defensif ketika di masa resesi, jawabannya, the best defense is attack. Attack itu artinya bukan kita agresif membeli, tapi bukan sektor yang defensif, malah sektor atau tepatnya sahamnya, itu saham-saham yang betul-betul outperform. Saham-saham yang luar biasa, bukan yang so-so saja. Ini dari katanya ya, ini dari Itali punya quotes, benar apa enggaknya saya nggak tahu. Kutipan dari saya yang saya ambil di tahun 2023 ini adalah ini. Aset dan laba adalah sama seperti badan dan jiwa. Aset tanpa laba sia-sia, tidak bisa menghasilkan apapun. Badan dan jiwa berarti tidak ada jiwa, berarti Anda udah tidak bisa bertumbuh lagi. Hanya badan saja tidak bisa bertumbuh. Hanya jiwa saja, badannya udah nggak ada. Ya berarti sudah masuk ke transcendental dan lain-lain. Ini mindset buat saya adalah ketika kita membeli aset, ada fisik, itu ada badannya. Kalau kita mau lihat. Kalaupun sampai, mohon maaf ya, orang tersebut meninggal, masih ada badan, nah ini cukup ekstrim, yang bisa kita lakukan sesuatu dengan badan tersebut. Bahkan sebagai pupuk sekalipun bisa menyuburkan tanah. Tapi tanpa jiwa, tanpa ada laba, kita tidaklah hidup. Jadi, aset dan laba adalah badan dan jiwa. Yang terakhir tentu saja ada dividen. Nah, kalau dividen adalah titik-titik. Kita akan lanjutkan mungkin di kelas-kelas berikutnya. Bro William, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih semua. Oke guys, gimana hari ini webinarnya? Cukup komprehensif ya dari Pak Berlian, dan buat teman-teman yang punya Q&A bisa drop di kolom Q&A, punya pertanyaan drop di kolom Q&A. Nanti Pak Berlian bakalan langsung jawab itu semua. Nah, tadi udah dibahas banyak banget sama Pak Berlian tentang Unilever yang udah nggak menjadi resilient stock. Dan walaupun kita tahu, kita tetap sikat gigi dan kita tetap mandi walaupun masa resesi ya. Nggak mungkin kita nggak mandi dan kita nggak sikat gigi. Tapi di sini perlu di-notes bahwa Unilever udah punya banyak pesaing di zaman sekarang. So, Unilever udah, walaupun resesi, kita tetap mandi dan sikat gigi, udah ada pilihan-pilihan yang lainnya. Oke, teman-teman? Dan di sini Pak Berlian juga sempat mention juga, kita tidak bisa memprediksi yang namanya stok, tapi kita bisa mengantisipasi dan kita harus melihat aset mana yang bertumbuh. Kita membeli aset dengan laba yang bertumbuh juga. Tadi ada sempat disebutin juga ada saham ADES, BIRD, ADMF, Mice, TPMA, dan Auto sebetulnya yang masih ada yang boleh buat kita beli ya gitu. Nah, tadi sempat di-mention juga ada INDY, Indika. Nah, pertanyaan dari saya nih Pak. Ini pertanyaan personal dari saya. Gimana kalau Indika kan adalah sektor cyclical ya. Dan gimana dengan Adaro, PTBA, ITMG, UNTR? Karena kalau kita lihat juga labanya juga naik tuh Pak, mirip-mirip kayak Indika, tapi harga sahamnya turun gitu. Ya. Thank you, Bro. Betul sekali. Itu kenapa tadi waktu ditanya soal waktu saya juga menampilkan slide tersebut ya. Saya juga ragu-ragu sebetulnya. Masih ingat ya? Kalau saya balik ya ke slide tersebut ya untuk yang Indikanya tadi. Karena sebetulnya nggak ijo-ijo amat ini ya Indika ini. Tapi kenapa saya akhirnya memberanikan diri? Karena
buat saya kadang-kadang ini termasuk porsi yang mungkin dikatakan tidak yakin banget, tetapi kalau nggak punya, jangan-jangan memang dia luar biasa. Betul, UNTR dan lain-lain, Adaro, PTBA, dan lain-lain itu labanya dia bertumbuh juga. Tetapi kenapa saya lebih pilihnya Indica ini? Karena yang pertama adalah si PTBA secara khusus ya. Kalau PTBA saya coret. Kalau misalkan ditanya UNTR, kemudian kalau mau diurutkan tepatnya Bro William, maka urutan saya itu pertama adalah di Indica, kemudian urutan kedua adalah di Adaro, kemudian ketiga adalah di UNTR, baru misalkan yang terakhir itu di ITMG bahkan dan si ini dan PTBA. Alasannya kenapa? PTBA dan ITMG itu betul-betul fokusnya di batu bara saja gitu. Jadi kalau misalkan batu baranya turun, maka dia nggak punya lagi diversifikasi. Sementara urutan berikutnya ya tadi ke UNTR itu ada alat berat. Batu baranya nggak jalan, dia juga punya emas sebetulnya. Ada emas, ada alat berat. Jadi diversifikasi usahanya pun oke, tapi nggak outperform juga, nggak hebat banget. Dan sementara si Adaro, kenapa kok lebih tinggi Adaro dibandingkan si UNTR? Karena Adaro ini dia masuk ke boksit. Dan kalau dia masuk ke boksit, itu adalah cerita katanya habis nikel, mestinya boksit tuh. Gitu, Bro William. Jadi dengan konteks ini, meskipun ada sama-sama batu baranya, tetapi karena si Indica sendiri sudah banyak berubah, ada emas, kemudian ada listriknya gitu ya, untuk motor listriknya dan lain-lain, menurut saya dengan harga sekarang itu potensi ada. Memang kalau mau diurutkan seperti tadi secara satu sektornya, tetapi kalau diurutkan berdasarkan pilihan sahamnya, tentu Indica ini tidak akan besar saya masuknya gitu ya, secara money managementnya tidak akan besar. Alasannya tadi yang bisa berhasil bisa gagal dan lain-lain. Tetapi kalau tidak punya sama sekali, tentu akan sayang dengan catatan ini sahamnya nggak jelek loh nilai bukunya dia selalu mengakumulasi aset dari kuartal ke kuartal. Ini berarti sesuatu tidak mungkin. Buat perusahaan itu kalau misalkan dia akuisisi aset, dia mau sembunyi-sembunyi, relatif tidak bisa. Itulah kenapa nilai buku itu mencerminkan asetnya dia. Dengan dia mengakuisisi aset, berarti ada sesuatu. Dia sudah bayar, dia sudah ambil aset sedemikian rupa, mau ngapain? Pertanyaan begitu kan? Kalau cuma mau ngambil aset saja, tapi labanya dia tidak naik, maka tentu kita juga bertanya-tanya. Berarti mungkin tidak berhasil bisnisnya dia. Nah, ini asetnya bertambah, labanya dia juga bertambah. Harga sahamnya kebetulan lagi turun. Beda ya, bro, kalau misalkan harga sahamnya lagi terbang. Gue nggak berani. Saya nggak berani tentu saja, Admirals. Tapi kalau karena hari ini, khusus hari ini ya, ini kalau kayak beli properti jadinya, bro. Karena khusus hari ini, ini harga naik nggak? Karena khusus hari ini saya berani. Misalkan Indi lagi terbang, jujur saya nggak akan bahas Indi hari ini. Mungkin lebih tepatnya kombinasi jawabannya adalah karena dia punya sektor yang variatif dan dua sektor lainnya itu berbeda dengan batu bara. Jadi 2/3 secara sektor dia menjanjikan. Kemudian yang paling penting tepatnya adalah karena harga sahamnya pun lagi diskon. Kalau nggak diskon, tentu tidak mau. Kombinasi ini yang membuat saya lebih memilih Indi. Kalau urutan berikutnya, Adaro. Gitu, Bro William. Oke. Nah, itu pertanyaan pribadi sih dari saya, Pak. Ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin masih belum terlalu jelas atau mungkin sudah jelas sekali, saya minta tolong buat testimoninya juga buat teman-teman yang udah mengikuti acara hari ini, boleh tag kita di admirals_id. Saya sih saya udah belajar saham sekitar mau lebih daripada 12 tahun, dan di masa itu saya selalu menerapkan ini sih buat saya lebih mengerti tentang sahamnya. Jadi kalau kita belajar bukan cuma, kalau di Indonesia kita terbiasa untuk belajar tuh satu arah, menghafal, ya kan? Setelah itu kita rata-rata semuanya menghafal ya. Tapi kalau kita mau belajar yang baik, harus kita ada download dan kita harus upload juga. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang hebat, mereka biasanya tuh mereka menyerap ilmu, setelah itu mereka juga harus bagikan gitu. Tiap kali dia dapat, dia harus bagikan juga ke orang-orang. Tiap kali dapat, bagikan lagi ke orang. Nah, itu adalah jurus buat belajar sih. Dan saya terapkan ini dan
Tenggat juga saya cukup mengerti pasar modal, jadi cukup well developed di saya gitu. Dan saya harap teman-teman juga ngelakuin hal itu ya. Kalian bisa tulis testimoni, tulis kayak summary-nya sedikit, dan share itu ke teman-teman kalian juga buat mereka yang memerlukan gitu. Oke? Ini ada Nah, ini dua ada pertanyaan. pertanyaan, Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, ini Saya, baru muncul pertanyaan. Kenapa, Pak? oke, silakan bro. Ya, ini baru muncul pertanyaan nih. Apakah pandangan Pak Berlian untuk saham Medco? Tahun ini labanya tumbuh pesat, dan kalau nggak salah ada cerita eh, IPO anak usahanya Aman Mineral, walaupun masih belum fix, sekarang lagi turun. Apakah ada indikasi salah harga? Oke, good. Thank you, Pak. Medco termasuk yang saya juga suka ya. Sebetulnya kalau Pak Rianto kebetulan nasabah juga, jadi mungkin tahu di kelas-kelas saya yang dengan sekuritas ya, Pak Rianto ya. Medco itu sebetulnya bukan pilihan utama saya. Pilihan utama saya kalau Bro William juga mungkin tadi bertanya untuk yang ada tambangnya gitu, sebetulnya adalah PTRO sama Akra. Saya lebih suka kedua itu daripada Medco. Awalnya begitu, tapi saya tidak bisa mengatakan, nah ini Admirals, saya hari ini kan juga direkam gitu ya. Saya mau mengatakan suatu, kejujuran itu tuh mahal. Karena kita akan defense dengan diri sendiri ya. Saya di sini pun harus mengakui, saya tuh tidak suka dengan, atau maksudnya biasa aja dengan Medco. Tetapi begitu laporan keuangannya keluar, dan saya melihat seperti ini, labanya ada pertumbuhan gitu-gitu, saya tidak bisa mengatakan tidak. Dan saya pun harus mengatakan bahwa Medco ini dengan harga sekarang pun cakep, dan khususnya harganya koreksi. Medco tidak hanya minyak saja, Pak Arianto, ada juga yang amannya ya, mineral, aman mineral dan lain-lainnya itu, yang mestinya sih dengan nilai bukunya dia kurang lebih di level 3.000-an juga ini cukup menarik juga. Kalau Medco-nya masih dihubung-hubungkan dengan minyak, memang sekarang minyaknya ini akan ada tanda-tanda kekhawatiran ya. Amerika akan mensuplai minyak lebih luar biasa lagi, jadi labanya Medco kalau memang betul-betul masih dari minyak, ini akan drop. Labanya Medco di kuartal terakhir itu ada sedikit penurunan, tapi secara umum masih bertumbuh secara tahunan. Jadi untuk detik ini Medco masih nggak apa-apa, akumulasi pun masih nggak apa-apa. Dengan catatan tadi, apabila ternyata market masih manis, ya masih menghukum dia karena dihubungkan dengan minyak, maka sebaiknya kita pasang cut loss yang ketat, gitu ya. Itu perbedaannya antara Medco tadi dengan Indi, Pak Rianto. Bedanya adalah Indi lagi di bawah betul-betul lagi diskonnya lumayan. Nah, kalau Medco ini sekarang di level sekarang ini masih kalau di level 900 gitu ya. Nah, itu lumayan tuh di bawah 1.000 itu harusnya ada ini technical sedikit ya harusnya ada potensi mantul lah begitu. Secara umum labanya masih oke, jadi kalau masih mau cicil, masih mau hold silahkan. Itu untuk Medco ya. Kemudian berikutnya untuk Pak Hendy, saya langsung baca ya Bro William ya, Ya, untuk yang ya, ada di silakan. depan. Nah, gudang garam ini menarik karena tidak usah orang lain, teman-teman pribadi saya yang bertanya ke saya gudang garam gitu, ini bagaimana Pak? Laba di kuartal 3-nya ini kemarin tuh ada pertumbuhan. Jadi kuartal 2-nya sempat drop, tapi habis itu ada pertumbuhan. Ya. Apakah yang bagus ke depannya atau kenaikannya hanya saat untuk trading? Jawabannya adalah kenaikan sekarang ini menurut saya bahkan masih murah sebetulnya gudang garam. Tetapi kita tahu si gudang garam ini dari sisi ini mungkin yang di luar konteks kita hari ini ya, yaitu adalah fund manager yang melihat gudang garam dia masuk ke bisnis konstruksi, misalkan bangun bandara begitu, mungkin akan merasa ini duitnya dia kayak dibuang keluar dong. Jadi kurang oke nih. Ada yang mungkin kurang suka dan tidak prefer untuk ke gudang garamnya jadinya. Padahal secara valuasi, gudang garam itu sebetulnya murah banget. Tidak di harga sekarang ya. Ketika di harga di bawah nilai bukunya, saya tuh sempat terakhir membahas gudang garam itu hari Jumat berapa minggu yang lalu. Waktu itu belum terbang, masih di level belasan ribu. Ya, waktu itu saya bilang ini sebenarnya murah banget. Cuma karena banyak yang udah kena, saya juga nggak bisa mengatakan ini akan luar biasa begitu. Kenyataannya sekarang terbang udah hampir 40% dari level yang terakhir saya bahas di belasan ribu itu. Ya.
Berikutnya kalau Astra. Astra ini agak beratnya karena dia kan konglomerasi. Jadi dia juga ada investasi di Gotoh, kemudian dia ada mobil, tidak melulu mobil saja. Kemudian daripada kalau mau sama-sama mobilnya, fokusnya di auto saja ya Pak, jangan di Astranya. Ya. Kemudian kalau si Astra sendiri secara umum, saya melihatnya sih karena dia konglomerasi, batu baranya turun, dia banyak kena imbasnya di sana. Saya lebih melihat Astra untuk trading, bukan untuk invest, Pak Henry. Berikutnya dari yang namanya tidak disebutkan ini Inco, target buy investnya rendah sekali sampai 3.600, padahal nikel masih bagus. Yang menargetkan 3.600 siapa ya Pak? Saya tidak tahu tuh yang menargetkan ke sana. Ya, mungkin bisa sambil dijawab. Kemudian bursa, ada Pak Bambang Ongdika. Ada 700 emiten lebih. Bagaimana Bapak screening saham dengan cara manual mencari aset banyak tertentu? Betul sekali Pak. Jadi gini, saya paling gampang itu, kebetulan ini ada platform ya Pak di tempat kami. Ini saya bicara, kalau ini dari RHB ya, Bro William ya, nanti mungkin Bro William bisa menambahkan lah, biar lebih objektif. Di platform RHB itu ada namanya value screener Pak, FA screener. Fundamental screener. Jadi saya bisa nyari saham-saham yang di bawah PI di bawah 10, kemudian PBV di bawah 1, market cap-nya sekian. Itu saya nemukan Mice dari situ. Nah ini ada Cak Roy nih. Happy Cuan, Cak Roy Mice-nya udah dilepas atau belum? Tadi saya lihat namanya. Cak Roy. Iya. Ini waktunya agak terbatas nih Pak. Ini ada Boleh beberapa saya cepat ya. pertanyaan. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Jadi screenernya ada dari sana. Kita bisa lihat dari Bapak mungkin pakai platform apa, nanti Bro William bisa menyampaikan yang netral mungkin apa gitu ya Bro ya. Kalau saya menggunakan platform RHB itu di situ ada, jadi bisa Pak. Dan kemudian tapi saya nggak mau dari platform saja. Saya langsung kemudian cek lagi, benar nggak dia memang bertumbuh tiap kuartalnya. Mudah-mudahan terjawab Pak Bambang. Kemudian Cak Roy, boleh menambah mica apa tidak? Saya rasa sih jangan. Sekarang tunggu dulu koreksi lah. Ya, kemudian dari Eka, BRIS sama BTPS. Nah, kalau BRIS, saya lebih sukanya tadi untuk BTPS ya Pak Eka. Kalau untuk BRIS saya lebih hati-hati karena bukannya saya nggak suka, karena sebetulnya BRIS itu sudah kita rekomendasikan juga waktu diskon kemarin. Ya, jadi untuk kalau saat ini saya lebih sukanya ke BTPS. Saya lebih suka cara mak-mak belinya pada saat diskon. Gitu, Pak Eka. Contoh aja kalau saya tidak akan buka terlalu detail yang untuk BRIS-nya. BRIS itu nilai bukunya di 670. Harga sekarang di 1.700, maka PBV-nya dia sudah 2 kali lebih, hampir 3 kali. Ya, tempatnya hampir 3 kali. Sementara BTPS nilai bukunya dia 1.000-an. Harga sahamnya di 2.400, 2.300. Berarti PBV-nya dia itu adalah 2 kalian. Untuk perbankan, PBV 2 kali itu patokan standar. Bukan dianggap murah, tapi kalau di bawah itu murah. Ya. Kalau kemudian dianggap murah tapi labanya nggak naik, sia-sia. Labanya harus naik seperti materi hari ini. Jadi happy cuan untuk BRIS-nya, dan kalau menurut saya, silakan mulai akumulasi ke BTPS-nya. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke. Sudah semua? Sudah semua pertanyaannya. Kalau dari pertanyaan kita mungkin, udah tutup. Ya. Tutup ya. Oke. Tadi mungkin bisa ditambahkan dari Bro William untuk screenernya atau cara mencarinya, mungkin ada masukan? Oke, dari beberapa platform yang pada umumnya dan platform sekuritas, basically semua bisa melakukan screening itu ya. Tinggal kita habis kita screening, betul kata Pak Berlian, kita langsung lihat itu secara manual lagi gitu. Oke, di sini saya share sedikit ya Pak ya, sebagai closing ya. Ya, silakan Bro. Oke, jadi kemarin kan tadi barusan sempat dibahas juga tentang saham-saham, kita harus cari saham yang salah harga. Memang tadi saya sempat share juga yaitu saham BRIS, kungfu di saham tuh banyak banget teman-teman. Cara-cara buat kita cuan di saham tuh banyak sekali, tergantung profilnya kita seperti apa. Dan minggu kemarin saya sempat mention juga tentang investor dan sebagai trader. Kita sebagai investor atau trader sih, dan ada momentum apa yang bagus kita menjadi trader, momentum apa yang kita langsung buat invest aja.
Nah, itu kungfunya berbeda-beda, teman-teman. Jadi, di minggu depan kita bakalan belajar satu kungfu, yaitu mencari profit di saham yang salah harga, gitu. Dan seperti yang saya mention juga, dari kemarin saya melihat bahwa baik buat kita, kalau kita tuh bukan hanya mendownload, tapi juga kita mengupload. Karena itu, di sesi berikutnya, kita bakalan ada fee, supaya teman-teman sama mengerti juga bahwa ilmu-ilmu ini sebetulnya ilmu yang kalian harus serap dan kalian harus bagikan juga gitu, dan kalian harus memberikan sebuah summary-nya juga buat kalian, buat baik buat kalian juga gitu. Oke, teman-teman, jadi kita bakal belajar sedikit tentang mencari profit di saham yang salah harga. Kita bakal membahas apa itu saham yang salah harga dan rasio apa aja yang dipakai. Udah segelintir sedikit dibagikan sama Pak Berlian, tapi kita bakalan lebih in-depth lagi mencari saham yang salah harga. Karena kalau kita salah, kita bukan mencari saham yang value investing, tapi malah value trap, teman-teman. Dan apa aja saham, syarat-syarat saham yang boleh menjadi saham yang masuk kategori saham salah harga. Dan gini, semua style punya kelebihan dan pasti punya kekurangannya masing-masing. Oke, jadi nggak melulu style yang ini cocok di satu orang, dan nggak melulu style yang trading nggak cocok di orang tersebut juga gitu. So, teman-teman, di sini saya bakal ngebahas lebih in-depth lagi apa aja sih kekurangan-kekurangan saham yang salah harga. Dengan style saham yang salah harga, kalau kalian nggak cocok dan kalian nggak bisa berani hold, sebetulnya saham salah harga bukan strategi yang mungkin mirip-mirip buat profilnya kalian gitu. Tapi di sini saya bakal membagikan lebih detail tentang apa aja sih saham yang salah harga, dan lebih detailnya lagi di acara minggu depan ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik, nanti saya bakal bagikan linknya juga. Nah, ini contohnya aja. Kira-kira saham yang salah harga kayak gimana. Ini saya menemukan waktu BTN di tahun 2016-2017 di sini. Waktu itu book value-nya tuh naik terus. Dan sebetulnya harga sahamnya masih belum naik terlalu tinggi ya, teman-teman. Jadi agak delay juga untuk saham BTN ini. Dia baru naik sekitaran di tahun 2017, baru naiknya serius. Waktu book value-nya udah mulai meningkat dan labanya juga mulai meningkat, dan alhasil lihat ya teman-teman, garis yang ini adalah yang saya tunjukkan ini, yang ada gap ini yang sedang di atas adalah book value-nya, sedangkan yang di bawahnya ini yang seperti detak jantung ini adalah harganya, teman-teman. So, kita harus mencari saham-saham yang ada gap seperti ini. Ini salah satu cara aja ya, teman-teman ya. Dan ada beberapa syarat lagi yang perlu kita penuhi sebagai kriteria saham yang salah harga. Karena kalau enggak, bukan jadi saham, bukan jadi value investing, malah jadi value trap. Seperti yang tadi Pak Berlian juga sempat mention, badan tanpa jiwa bukan jadi manusia yang hidup gitu. So, aset tanpa laba yang bertumbuh, aset yang bagus, book value yang murah. Kalau teman-teman lihat di sini, book value-nya BTN juga murah banget ya, teman-teman. Tapi apakah layak buat kita beli? Apakah layak buat jadi saham value investing? Nanti kita bakalan ulas lebih dalam lagi. Oke. Di sini saya juga punya slogan, yaitu do less dan achieve more. Setiap kali kita trading saham, tadi Pak Berlian juga sempat mention, kita nggak kerja terus dari Senin sampai Jumat, tapi kita nggak ada restnya. Di saham kita harus ada restnya. Restnya adalah seperti kita baca buku, kita mengulang lagi materi-materi yang ada. Itu adalah restnya di saham. Dan ini saya lakukan terus-menerus secara konsisten dari Senin sampai Jumat. Saya melihat saham. Di hari Sabtu atau di hari Minggunya, saya membagikan materi dan saya juga belajar dari buku-buku yang penting menurut saya. Karena di saham, prinsipnya bukan orang yang rajin dalam arti trading bak-bek-bok gitu ya, gedebak-gedebuk, yang bakalan profit paling tinggi, teman-teman. Bahkan dapat profit yang menarik, tapi orang-orang yang tepat beli sahamnya, dan karena itulah saya bisa menamainya do less. Kita belinya sekali, dan mungkin kita nggak gedebak-gedebuk trading di saham, tapi kita bisa achieve more. Dengan cara kita harus ada waktu kita bekerja, dan kalau teman-teman percaya, ibaratnya ada orang waktunya puasa. Dan di saham juga kita harus ada waktunya kita puasa,
Dan waktu kita puasa itu kita refleksi diri, kita baca lagi buku-buku, kita ikutin lagi kayak acara-acara webinar dan materi-materi yang buat mengulang materi yang udah pernah kita mengerti. Tujuannya supaya di waktu kita bertandingnya dengan efektif gitu. Jadi kalau teman-teman lihat pesepak bola yang jago juga, mereka tuh bukan tiap hari tandingnya seminggu sekali, tapi latihannya dari Senin sampai Jumat. Jadi itulah sebetulnya yang saya lakukan juga di saham. Gimana caranya bisa ada rekomendasi-rekomendasi di grup yang ngecun juga, dan beberapa kungfu lainnya yang saya bakal sharing juga bertahap ya teman-teman. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan segala kungfu dalam 1 minggu atau dalam jangka waktu 1 hari. Dan saya bakal ulang-ulang terus beberapa kungfu tersebut, karena lebih baik kita belajar 1 jurus kungfu, tapi kita lakuinnya 1000 kali, daripada kita belajar langsung 1000 kungfu, tapi kita cuma taunya segelintir aja. So, di acara minggu depan, kita bakal belajar step by step-nya mencari saham yang salah harga. So, make sure teman-teman juga join di acara minggu depan. Dan di minggu depannya lagi kita bakalan rehat, dan baru ada acara lagi di next week-nya, di sekitaran 2 minggunya lagi. Gitu. Oke, teman-teman. Sekian dari saya, semoga teman-teman dapat manfaat yang luar biasa dari hari ini, dan saya percaya teman-teman pasti dapat manfaatnya. Jangan lupa share buat teman-teman kalian, buat orang-orang yang kalian care, dan mereka mungkin juga invest di saham, tentang acara hari ini. Oke, gitu aja teman-teman dari saya. See you di acara mencari profit di saham salah harga minggu depan.